Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman di malam hari ini yang seperti biasa acara debat Islam Kristen akan kita lakukan insya Allah, di mana tema kita malam ini yaitu temanya Zabur, Injil, dan Taurat menurut Islam. Tema malam hari ini begitu sangat spesial. Kenapa? Pertama, temanya satu arah, yaitu dalam perspektif Islam saja, namun tetap biar berimbang, nanti kedua pembicara tersebut akan tanya jawab sesuai dengan keyakinan dan pemikirannya masing-masing. Yang kedua, spesialnya apa? Yang kedua, acara malam hari ini ditayangkan secara serempak ke 19 channel. Ya, kemarin kita menyiarkan acara hari kemarin itu malam sekitar 16 atau 13 channel kalau tidak salah. Malam hari ini acara hari ini ditayangkan secara serempak ke 19 channel. Channel apa saja akan saya sebutkan: Geraha Mu'alaf, channel Akademi Kristologi, channel saya sendiri. Ketiga, Edi Prayitno, Aristo Channel, Kristologi Center, Mu'alaf Channel, Viral Indonesia, Rifa Mau TV, Dua Master, Lentera Rohani, Evangelis Yonatan Nandar, Bantri, Rabbanians ID, Donditan, Penegak Islam, Alwan TV, Sabat TV, Wonderful Islam, dan terakhir yang ke-19, Zulfikar Official. Oleh karena itu, teman-teman jangan lupa subscribe, like, share channel-channel tersebut dan juga channel-channel yang berafiliasi dengan channel Geraha Mu'alaf. Selain itu, bagi teman-teman yang malam hari ini yang telah mendapatkan rezeki lebih dari Allah Subhanahu wa taala, di mana setiap rezeki kita itu ada haknya, silakan Anda untuk menyalurkan zakat, sedekah, infak, dan donasi Anda ke Bank Mandiri Syariah dengan kode bank 451 ke nomor rekening 1184 kali 995 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf at-Tauhid. Yang teman-teman bisa konfirmasi atau telepon atau WA ke teks berjalan ini ya nomornya. Dan bagi teman-teman nih yang ingin ikut membebaskan lahan seluas 6 hektar di mana 1 meternya itu 250.000, sertakan angka 1 di belakangnya biar pihak Yayasan Pembina Mu'alaf at-Tauhid mengetahui bahwa dana yang ditransfer itu khusus dispesialkan buat pembebasan lahan seluas 6 hektar yang 1 meternya 250.000. Oke, untuk menghemat waktu, mari kita tampilkan kedua pembicara di malam hari ini, di mana malam hari ini ternyata keduanya adalah perempuan. Dan ternyata saya yang paling ganteng di antara keduanya ya. Oke, akan kita tampilkan kedua pihak tersebut. Yang pertama dulu yaitu Rifa Mau TV dari pihak Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah yang selalu bosan melihat saya mungkin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas sekali, suara saya gimana Pak? Oke, jelas sekali. Oke, yang kedua, selain Bu Rifa, yang ternyata lawannya pun sama-sama perempuan, makanya saya tidak salah kalau saya lebih ganteng lagi gitu kan, berarti kata ganteng di antara keduanya, yaitu Ibu Uti Watimena yang mewakili dari pihak Kristen. Mari kita tampilkan. Halo. Selamat malam Bu Uti Watimena. Ya, shalom. Jelas suara ya, merdu saya? Jelas. Shalom, selamat malam. Ya, selamat malam. Baik, inilah kedua belah pihak, sama-sama perempuan, dan di tengah saya laki-laki, tentu saja, bukan perempuan, di mana topik malam hari ini adalah Zabur, Injil, Taurat menurut Islam. Ngomong-ngomong, sudah setuju dan sepakat nggak topik di malam hari ini, topiknya ini, sebagaimana yang ditampilkan di layar? Ya. Oke. Oke, jika seperti itu, ya memang telah sepakat, dan kita sebagai pihak penengah, sebagai pihak fasilitator terhadap acara debat ini akan kita tampilkan role dialog, di mana role dialog sendiri telah disepakati oleh pihak PDD, Persatuan Debater-Debater. Oke, akan kita tampilkan terlebih dahulu seperti apa sih role dialognya. Khawatir nanti ada dari pihak penonton yang memang baru mengetahui, oh ternyata role dialog itu seperti ini gitu kan di channel Geraha Mu'alaf. Oke, dan inilah role dialognya ya teman-teman, yang bisa dilihat di layar Anda. Oke, season pertama nih, 7 menit memberikan presentasi atau open statement. Silakan, apakah Bu Rifa dulu ataukah Bu Uti dulu? Terlebih dahulu silakan. Kita mempersilakan. Yang kedua, ketika kedua belah pihak telah memberikan presentasinya,
terhadap keyakinan atau pemikirannya sendiri maupun dari pihak yang lain. Sasaran kedua, kita pertajam dengan memberikan atau saling tanya jawab untuk mengetahui kedalaman pembahasan dari para pembicara tersebut. Itu berulang kali ya, sesuai dengan kesepakatan. Sasaran ketiga, 7 menit memberikan closing statement. Sama ya dengan masalah hal presentasi, siapa yang duluan memberikan penutupan, kita pun serahkan kepada kedua belah pihak. Ada pertanyaan, Bu Uti maupun Bu Rifa? Saya mendengar suaranya Pak Farudin seperti robot. Apakah sinyal saya atau gimana ya? Apa suara saya yang ini ya? Suara saya jelas nggak Tante Uti? Jelas, jelas. Kalau merdu saya gimana, Bu Uti? Jelas nggak? Saya dengarnya kayak robot. Jelas, jelas, jelas. Oh, berarti iya, saya berarti, yang sinyal saya berarti. Ya. Oke, jika memang seperti itu, sekarang pertanyaannya sebelum kita mulai, apakah rule-nya mau seperti ini, ataukah mau battle, ataukah ada perubahan? Ya, seperti ini. Saya nggak bisa battle. Seperti ini aja, yang ganti-gantian. Yang nggak battle, saya males battle, lagi pusing. Lagi, gitu ya. Oke. Jika seperti itu, siapa nih yang pertama kali mau memberikan presentasinya, apakah Bu Uti ataukah Bu Rifa? Silahkan. Rifa dulu, nanti saya closing ya. Nanti saya closing. Ya. Oke. Oke, berarti Bu Rifa dulu ya. Ya. Oke, Bu Rifa gimana, siap memberikan presentasi selama 1 menit? Oke. Siap. Ingat, temanya Zabur, Injil, Taurat menurut Islam. Silahkan siapkan diri dan silahkan Anda berikan presentasi terkait tema malam hari ini selama 7 menit. Waktu berjalan, presentasi disampaikan. Monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbil shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tiada apa-apa yang saya ketahui melainkan apa-apa yang sudah diajarkan Allah kepada saya. Saya bukan ustazah, saya hanya seorang pembaca. Sesuai dengan firman Allah kepada kami yaitu Iqra. Saya membaca dan insyaallah ini akan kita coba untuk diskusikan. Selamat malam untuk Bu Uti, terima kasih sudah mau berdialog santai ya, berdialog tui. Insya Allah ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ikhwan fillah yang ada di rumah, mujahid-mujahid yang saat ini sedang berjuang di jalan Allah, berjuang untuk menajamkan pedang ilmu. Sama-sama kita belajar, sama-sama kita mencari ilmu. Baik, kali ini adalah dialog saya dengan Tante Uti yang kesekian kalinya. Kami di Geraha Mu'alaf mungkin yang baru kedua, baru ketiga saya lupa. Tetapi kalau yang secara intens kami sudah sering dialog via WA ataupun dengan Zoom. Dan kali ini kita akan berdialog tentang hal Taurat, Zabur, Injil, perspektif Islam. Kenapa kami angkat ini? Karena Tante Uti sering mengatakan, Rifa, kamu selalu mengutip-ngutip ayat Bible untuk membenarkan agama kamu. Nah, itu yang mau saya luruskan. Baik Tante Uti, saya akan katakan kepada Tante Uti, sebenarnya Tante Uti, kalau untuk keimanan kami umat Islam, Al-Quran sudah sempurna. Al-Quran sudah sempurna, tidak butuh sebenarnya pembenaran dengan ayat-ayat orang lain atau ayat-ayat yang lain. Tetapi yang perlu Tante ketahui adalah kami mengimani ada kitab-kitab atau ada para nabi yang telah diutus. Nabi diutus sebelum Nabi Muhammad, dan Alkitab, Al-Quran, ada kitab-kitab yang diutus. Jangan ganggu dulu. Astagfirullahaladzim. Anak saya ini bisa ini sebentar nggak? Anak saya mau buang air besar. Gimana ini? Tidak diduga, ini benar-benar saya nggak bisa. Tante Uti gimana nih Pak Farudin? Pak Farudin? Pak Farudin? Halo Pak Farudin? Saya lanjut aja deh, nanti Tante lanjut ya. Baik, kami mengimani Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan mengimani bahwa ada sebelum Al-Quran itu kitab-kitab sebelumnya, itu Zabur, Injil, dan Taurah. Dan tapi mengimani dalam arti sini ini adalah mengimani benar ada kitab sebelum Al-Quran diturunkan melalui nabi-nabinya, dan kami mengimani nabi-nabi tersebut sebagai utusan Allah. Nah, tetapi bukan menjadikan kitab itu sebagai panduan iman kami, karena kami sudah ada Al-Quran, makanya diutuslah Nabi Muhammad dengan kitab Al-Quran. Itulah yang kami imani sebagai panduan iman.
Namun Tante Uti, perlu Tante ketahui, Taurat, Zabur, dan Injil yang kami maksud umat Islam bukanlah yang ada saat ini. Karena menurut penulis kitab Tante sendiri, yaitu Lukas, mengatakan bahwa dia menuliskan kitab itu berdasarkan penyelidikan. Berarti ada kitab yang disalin, ada kitab yang diselidiki. Nah, itu kita tidak tahu kemana kitab itu yang asli ini, atau kitab Bible yang asli ini. Nah, namun Tante, kalau Tante lihat di dalam ayat Matius 9:35 yang ada di Matius 4:23 bahwa Yesus mengajarkan Injil di rumah atau di bait-bait Tuhan. Nah, jadi mana ayat-ayat itu, mana firman Tuhan itu yang diajarkan Yesus di bait-bait Tuhan itu, begitu. Nah, kemudian Tante, saya juga akan membuktikan kepada Tante sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Yunus. Ada di dalam surah Yunus ayat 37 yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim wa ma kana hadzal qur'anu ay yuftara min dunillahi walakin tahdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Dan tidak mungkin Al-Qur'an ini dibuat-buat oleh selain Allah, tetapi Al-Qur'an membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya, tidak ada keraguan di dalamnya. Faktanya adalah hukum-hukum yang ada, perintah-perintah nabi-nabi yang masih tertera di dalam kitab sebelumnya yang dianggap sebagai orang Kristen dan orang Yahudi kitab suci mereka, itu masih kami lakukan, seperti yang ada di Nehemia 8:7 perintah bersujud, dan ajaran tauhid yang ada di Yesaya 4:3 ayat 10-11, yang ada di Yesaya 4:4 ayat 6, itu perintah bersujud itu kami melakukan hal itu. Bahkan Tante, di dalam ada perintah kekal antara Elohim dengan Ibrahim itu sampai sekarang kami tidak meniadakannya, yaitu bersunah. Kami diperintahkan melakukan sunnah, itu adalah fitrahnya umat Islam. Jadi hukum-hukum Tuhan yang dikatakan di dalam Al-Qur'an yang sudah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya, kami tidak meniadakannya. Ada perubahan-perubahan seperti tidak melaksanakan Sabat, tapi kan di dalam kitab Tante juga ditulis bahwa Yesus itu meniadakan hari Sabat, begitu. Nah, jadi Tante, Al-Quran mengatakan bahwa sesungguhnya kalau untuk keimanan cukuplah Al-Quran ini jadi panduan kami. Namun kenapa saya sering mengutip ayat Tante, bukan untuk membenarkan Al-Quran, tetapi hanya untuk menyadarkan kembali umat Kristen yang telah memfitnah, menghina atau menuduh Al-Quran, menuduh ajaran Islam seperti ayat kekerasan lah katanya, ayat cabul lah katanya, Al-Quran Nabi kami Nabi cabul katanya. Maka saya kutipkan kembali ayat itu kepada Tante dan kawan-kawan Tante, bukan untuk menguatkan Islam, tidak, tapi menyadarkan kalian justru apa yang kalian tuduhkan kepada kami ada di kitab kalian, begitu. Nah, saya akan buktikan kepada Tante nanti setelah kita presentasi ini bahwa Al-Quran mengatakan bahwa fawailul lillazina yaktubuna alkitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi samanan qalilan fawailul lahum mimma katabat aidihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Yang artinya adalah celakalah mereka yang sudah membuat kitab dengan tangannya sendiri kemudian berkata ini dari Allah. Ini kitab ini dari Allah, padahal itu dibuat oleh tangannya sendiri. Contoh Lukas mengatakan bahwa dia membuat kitab untuk Theophilus berdasarkan penyelidikan. Nah, artinya ini adalah buatan tangan manusia, tapi dia kata kalian percaya bahwa ini adalah firman Tuhan. Contoh surat-surat Paulus, kalian mengatakan ini adalah firman Tuhan, sementara itu adalah surat-surat buatan tangan Paulus, begitu. Nah, jadi kalau firman Allah yang di dalam Al-Quran itu murni kalam Allah, perkataan Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada pendapat orang lain di dalamnya, tidak ada campur tangan orang lain, tidak ada kisah-kisah yang dibuat-buat oleh orang lain di dalamnya, tidak ada berdasarkan si Anu, berdasarkan si A, berdasarkan si B. Ada, kami memiliki hadis, dan hadis itu pun jelas sanadnya, tidak sembarangan hadis itu. Harus ada siapa yang menyampaikan, dari golongan mana yang menyampaikan ini hadis ini. Nah, begitulah Al-Quran, Tante, firman Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada Nabinya Muhammad SAW. Nah, jadi kitab Taurat, Zabur, dan Injil yang Tante pegang itu, Bible itu memang adalah sesuai dengan manuskrip yang ditemukan sekian tahun kebelakangan. Tetapi yang kami umat Islam imani, yang Tante selalu berkata kepada saya, kamu mengimani yang tiada, Rifa. Salah, kami mengimani apa yang pernah ada, diturunkan oleh Tuhan,
diturunkan oleh Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhannya Nabi Isa, Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Nabi Ibrahim. Nah, itulah ayat-ayat ayat-ayat Al-Qur'an mengatakan bahwa tangan jahil ini, Tante, bukan cuma ayat Al-Qur'an yang menubuatkan. Minta tolong Pak Farudin untuk menampilkan ayat bahwa Bani Israel akan merubah nubuatan, akan dirubahnya Taurat ini ada di dalam ayat Mazmur. Sebentar, ayat Mazmur, Pak Farudin, saya minta ditampilkan ayat Mazmur. Oke, siap. Silakan dilanjut biar nanti kita tampilkan. Oke, bentar, ayat Mazmurnya yang tadi saya sempat kirim ya, maksudnya biar tidak salah nanti yang dikirimkan yang mana. Aduh, saya gangguan, ada anak-anak saya. Tadi saya sudah kondisikan. Mohon maaf, ikhwan fillah. Terima kasih. Terima kasih, Bu Rifa, atas presentasinya selama 7 menit. Namun tetap semuanya harus dibatasi dengan waktu, biar semuanya pun merasa adil ya, merasa adil, sama-sama mendapatkan porsi yang sama. Maaf, barusan saya ke belakang dulu ngecas HP, jadi oke, kita lanjutkan. Jadi bagi siapapun, Bu Rifa maupun Buti yang pengen menampilkan ayat, silakan sampaikan ke admin, biar nanti admin bisa menyampaikan ayatnya kedua kali ya. Oke, silakan. Bu Uti Watimena, Anda siap memberikan presentasi selama 7 menit? Ya. Oke, selama 7 menit, silakan Anda berikan presentasi. Waktu berjalan, presentasi dimulai. Monggo. Ya, terima kasih buat Rifa ya. Sebetulnya kalau saya bilang Rifa bukannya berpresentasi, tetapi sudah langsung menyerang, sudah langsung menuduh, sudah langsung berasumsi, sudah langsung beranalogi, sudah langsung nyeracau gitu loh, sudah langsung nyeracau, sudah langsung kesana kemari gitu, poinnya tidak ada, lalu saya juga kebingungan mau ngambil poin yang mana, karena dia sudah langsung menuduh Lukas, sudah langsung menuduh siapa lagi, menuduh Lukas, menuduh ada tangan-tangan jahil gitu, sedangkan di dalam perjanjian yang semula kita kan membicarakan bahwa apakah kita akan membahas tentang apa itu Taurat, Injil, dan Zabur, tetapi nggak apa-apa ya, baik saja. Menurut yang saya ambil dari perkataan Rifa tadi, bahwa dia mengatakan memang ya jelas ada pengakuan yang terang benderang, yang dengan hati sadar, yang dengan kepala dingin dan dengan kesadaran penuh. Rifa mengatakan bahwa Taurat, Injil, dan Zabur itu tidak ada. Iya kan? Dia mengatakan bahwa memang Taurat, Injil, dan Zabur itu tidak ada, katanya gitu. Ya, lalu ya jelas kalau tidak ada, ya betul, saya pernah mengatakan kepada Rifa, kalau memang itu tidak ada, itu artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kalian mengimani apa yang tidak ada gitu. Lalu Rifa mencoba berdalih dengan Taurat, Injil, dan Zabur itu memang tidak ada, tetapi dulu pernah ada. Dia tadi kan mengatakan seperti itu. Taurat, Injil, dan Zabur itu dulu pernah ada. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya, kita langsung saja ya, langsung saja saling menyanggah ya. Saya ada baca di dalam kitab Al-Quran ya, di dalam Al-Maidah 68. Al-Maidah 68 dikatakan, katakanlah hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun, hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Nah itu dia. Itu jelas di dalam kitab Bapak, di dalam kitab Rifa sendiri, ada itu yang namanya Taurat, Injil, dan Zabur, itu ya itu harus ditegakkan gitu loh. Dan kalian tidak dipandang sebagai beragama, kalian tidak dipandang beragama sedikit pun hingga menegakkan ajaran Taurat dan Injil gitu loh. Tetapi kalau kita urut-urut lagi ya, kalau kita urut-urut sejarah Injil, Taurat, dan Zabur ya, tempat lain dikatakan ada Zabur ya, Taurat, Injil, dan Zabur itu jelas di kitab kami itu sejak pada masa Muhammad, Taurat, Injil, dan Zabur itu tidak ada gitu loh. Tidak ada terpisah, Zabur sendiri, Injil sendiri, Taurat itu sendiri, nggak ada yang seperti itu gitu loh. Karena yang dikenal oleh bangsa pada waktu itu di zamannya Muhammad itu yang ada cuma Alkitab. Karena kalau kita rujuk lagi di dalam tahun-tahun kehidupan Muhammad itu yang beredar pada saat itu adalah Alkitab. Tidak ada yang namanya Taurat, Injil, dan Zabur, dan sampai sebelum-belumnya Rifa mengatakan bahwa sebelumnya pernah ada. Oh tidak, itu tidak pernah ada. Yang ada adalah kitab-kitab itu ditemukan tulisan-tulisan lalu dikanon gitu.
Dikanon menjadi satu kitab yang namanya Perjanjian Lama, dikanon menjadi satu kitab yang namanya Perjanjian Baru gitu loh. Di abad setelah Yesus naik ke sorga, setelah itu tahun-tahun 100 atau menuju tahun 200 itu ditemukan tulisan-tulisan daripada murid-murid Yesus seperti Yakobus, Petrus dan dikumpulkan tulisan-tulisan manuskrip yang dari Rasul Paulus, Rasul Petrus, Rasul Yakobus dibukukan menjadi satu buku yang namanya Kitab Perjanjian Baru. Ditulis dalam bahasa Yunani, disebut dengan namanya Biblos. Nah, itulah yang ada gitu loh. Jadi ketika dikatakan ada Injil yaitu Matius, Markus, Lukas dan Yohanes itu itu satu buku, tidak pernah ada. Karena sejak awal sudah dibikin menjadi satu kitab Perjanjian Baru, termasuk tulisan-tulisan Rasul Paulus, termasuk tulisan-tulisan Rasul Yakobus, Rasul Yudas dan sebagainya. Kitab Injil kanonik itu Matius, Markus, dan Lukas dan Yohanes itu menjadi satu kelompok di dalam satu buku, yaitu Alkitab. Oke? Jadi ketika Muhammad mengatakan kalian tidak ada pada ajaran sebenarnya kecuali mengikuti Taurat doang, maksudnya Taurat itu satu buku dan Injil itu satu buku dan apalagi Jabur itu satu buku, itu tidak pernah ada gitu loh. Yang ada adalah kitab Perjanjian Lama, kitab Perjanjian Baru. Pada tahun 200 itu pengkanonan itu sudah hampir selesai dan disahkan. Tahun-tahun 300 itu, kalau saya tidak salah 397 tahun segitu, kalau tidak salah ya. Kalau salah-salah ya beda-beda tipis. Karena sekitar tahun 300 itu pengkanonisasian itu sudah hampir selesai. Ya kan? Dan itu sudah disahkan oleh bapak-bapak gereja, orang-orang yang masih bersinggungan dengan para penulis itu, orang-orang itu mengesahkan, orang-orang jemaat mula-mula itu mengesahkan itu, dan pengesahan untuk pengkanonan itu sudah terjadi dua kali itu disahkan gitu loh. Jadi yang saya kebingungan ketika Muhammad mengatakan ada Taurat, Injil dan Jabur, itu yang seperti apa gitu loh. Dan yang menjadi pertanyaan saya, Rifa sendiri mengatakan bahwa Taurat, Injil dan Jabur itu memang tidak ada. Rifa tadi mengatakan seperti itu. Lalu kesimpulannya adalah kenapa Tuhan bisa menyuruh, memerintahkan untuk mengimani apa yang tidak ada gitu loh. Tetapi kalau kita mau merujuk lagi, kalau benar memang Allah Subhanahu mengatakan bahwa Muslim harus mengimani apa yang tertulis di dalam Taurat, Injil dan Jabur, kalau kita melihat kenyataan bahwa itu Taurat, Injil dan Jabur yang masing-masing satu buku itu tidak ada. Nah, dan kalau kalian mengelak bahwa Tuhan itu tidak tahu, ya artinya yang dimaksud oleh Muhammad itu Taurat, Injil dan Jabur adalah Alkitab itu sendiri, gitu loh. Iya kan? Karena yang namanya Injil itu sendiri, Taurat itu sendiri tidak ada. Lalu kalian lalu Muslim pasti akan mengelak kalau dibilang Tuhannya tidak maha tahu, gitu loh. Tuhan menyuruh mengimani apa yang tidak ada, pasti Muslim akan mengelak. Nah, kalau sudah mengelak, itu artinya kalau memang Allah itu maha tahu, ya mungkin ya, saya hanya memberikan kemungkinan, mungkin yang dimaksud oleh Muhammad, Taurat, Injil dan Jabur itu adalah Alkitab. Nah, tetapi masalahnya Muslim mengatakan bahwa Alkitab yang sekarang sudah dipalsukan gitu loh. Nah, sekarang yang menjadi masalahnya, mari kita buktikan apakah yang dimaksud oleh Muhammad bahwa Alkitab yang sekarang ini palsu atau tidak. Nah, mari saya minta Rifa untuk menjelaskannya gitu loh. Rifa ngerti kan maksud saya? Terima kasih kepada Ibu Uti yang sama-sama lancar jaya, layak di jalan tol seperti halnya yang disampaikan Bu Uti sendiri, sama-sama lancar dan terlihat kedua pembicara ini begitu sangat handal, begitu sangat berpengalaman dalam memberikan presentasi, dalam memberikan argumentasi. Namun tetap, pernyataan-pernyataan yang disampaikan, alangkah baiknya kita melihat, mendengar dengan adanya sesi tanya-jawab. Nah, dikarenakan Ibu Rifa memberikan presentasi pertama, ya tentu saja beliau yang mendapatkan kebagian pertama pula dalam memberikan pertanyaan selama 2 menit kepada Ibu Uti Watimena. Bagaimana Bu Rifa? Anda siap memberikan pertanyaan selama 2 menit? Boleh. Oke, jika seperti itu siapkan pertanyaannya, silakan manfaatkan waktunya selama 2 menit. Waktu berjalan selama 2 menit, berikan pertanyaannya. Monggo. Sebelum bertanya, saya luruskan lagi kepada Tante Uti, bukan mengimani yang tidak ada, Tante Uti. Mengimani apa yang pernah ada.
yaitu Nabi Musa. Nabi Musa sudah wafat kan. Istilahnya adalah mengimani apa yang pernah ada. Dan kitab Taurat, Zabur, dan Injil itu Tante Uti, apalagi Injil ya, itu ada waktu ketika Yesus menyampaikan firman mengajar Injil di bait-baituan, mana kitab-kitab itu semua gitu. Siapa yang menuliskannya? Dari mana Tante tahu kalau itu adalah tidak mungkin Matius, Lukas, Markus itu kan yang dibaca Yesus kan. Yesus pada itu penulisan dan penemuan kitab ini pun setelah Yesus wafat kan, setelah Yesus naik ke langit kan baru ditemukan gitu kan. Jadi mana yang diajarkan Yesus di sinagoge itu ketika yang ada di dalam Matius 9:35 atau yang ada di dalam Matius 4:23. Dan satu lagi pertanyaan saya adalah ketika Tante bilang, bukan, saya mau luruskan lagi, bukan mengimani yang tidak ada, tapi mengimani apa yang pernah ada Allah turunkan. Lalu tidak menjadikannya sebagai landasan iman, tapi hukum Taurat, hukum-hukum yang disampaikan kepada nabi-nabi terdahulu itu ada di dalam Al-Quran, semuanya sudah termaktub. Bahkan kami tidak melanggar, yaitu perintah kekal Elohim dan Ibrahim. Itu kami sampai sekarang masih melaksanakannya. Dan itu menjadi fitrah buat kami umat Islam, yaitu di khitan. Dan hukum secara bersujud, bagaimana berpuasa, bagaimana cara berzakat, itu ada. Tidak boleh melawan kepada orang tua, hukum-hukum Taurat itu kami melaksanakannya, tapi sudah ada di dalam Al-Quran, karena ada nabi baru kan setelah Nabi Isa alaihissalam. Coba Tante cek di dalam, tampilkan di screen Bang Farudin di Yohanes 7:38. Oke, Yohanes pasal gimana? 7 ayat 7:38. Oke, 7:38. Silakan dilanjut, nanti kita usahakan tampilkan, monggo. Nah, pertanyaan saya kepada Tante Uti, di dalam ayat Yohanes 7:38 ini, yang berbunyi adalah, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, barang siapa yang percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Artinya ada sebuah ayat yang dikutip oleh Yohanes ini. Dari dalam hatinya apa? Ayatnya mana gitu? Mana ayatnya di kitab suci yang Bu Rifa, terima kasih. Oke, jadi dua pertanyaan, di mana pertanyaan ini begitu sangat menukik, begitu sangat tajam atas apa yang disampaikan Bu Rifa. Tentu saja kita akan mengetahui seperti apa Bu Uti sendiri memberikan jawabannya terkait pertanyaan yang menukik, tajam bagaikan silet ini. Oke, kita dengarkan jawaban dari Bu Rifa, Bu Uti. Bagaimana Bu Uti? Anda siap memberikan jawaban selama 7 menit? Ya, ini 7 menit ya. Jadi begini, Rifa. Maaf Ibu, maaf. Kita kasih kode dulu ya, bentar. Oh, iya. Jadi sudah tidak sabar ya. Oke, selama 7 menit berikan jawaban Anda. Monggo, Bu Uti. Ya, Rifa, kita bicara tentang dasarnya ya. Kalau dasarnya saya bilang tadi, kalau Muhammad memerintahkan kalian untuk mengimani apa yang tidak ada ya, apa yang tidak ada ya itu menjadikan pertanyaan besar buat kami gitu loh. Karena memang jelas Injil, Taurat, dan Zabur itu tidak ada. Kalau memang kalau yang dimaksudkan satu Injil, satu Taurat, satu Zabur itu dalam satu buku, jadi artinya ada tiga buku, 3 kitab yang harus kalian imani, itu tidak ada. Karena jelas daripada masa awal-awalnya Nabi Muhammad itu dia pada waktu itu yang sudah beredar pada masa itu adalah Alkitab yang beredar pada masa sekarang gitu. Jadi ketika Rifa mengatakan bahwa kamu mengimani apa yang pernah ada, menjadi pertanyaan saya adalah kenapa bisa mengimani apa yang pernah ada dan kalian tidak pernah lihat wujudnya, kalian tidak pernah baca isinya, dan kalian tidak pernah baca, tidak tahu apa yang diperintahkan di dalam hal itu gitu. Karena jelas apa yang Rifa bilang, mengikuti itu, mengikuti ini, mengikuti Taurat, mengikuti apalagi sunat, apa segala macam gitu. Rifa tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya di dalam kitab itu gitu loh. Karena sunat itu di dalam kitab kami tidak lagi diberlakukan. Istilahnya tidak penting-penting banget. Lalu Taurat yang Rifa maksudkan, Taurat itu jelas di dalam Quran Rifa tidak ada tulis hukum Taurat gitu loh. Kalaupun ada hukum-hukum yang sama dengan itu, jelas itu bukan hukum Taurat yang diturunkan Musa oleh Elohim kepada Musa untuk bangsa Israel. Bukan hukum Taurat yang dimaksud, hanya ada kesamaan yang kalian lakukan gitu loh. Lalu tadi Rifa mengatakan, apalagi ya pertanyaan Rifa tadi, Yesus mengajarkan Injil. Injil itu yang kamu tidak tahu. Injil itu artinya berita sukacita gitu loh. Injil itu adalah kabar sukacita, kabar keselamatan yang Yesus sampaikan. Apa yang Yesus sampaikan itulah yang namanya Injil.
Dan Injil itu ditulis oleh Rasul Paulus, Rasul Matius, Lukas, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu yang maksudnya Injil. Mungkin Riva berpikir kalau Injil itu diberitakan oleh keempat penulis Injil itu, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tetapi ini artinya Riva tidak mengerti apa itu artinya Injil. Injil itu artinya kabar keselamatan, kabar gembira, kabar sukacita, gitu kan. Injil itu kabar keselamatan, kabar Injil kerajaan Allah, keselamatan, kabar tentang kerajaan Allah, gitu loh. Yesus mengabarkan Injil artinya Yesus memberitakan kabar sukacita bahwa dia akan mati di salib menjadi penebus, menjadi juru selamat, dan dia akan melepaskan orang-orang dari dosa mereka dan akan membawa orang-orang itu bersama-sama dengan dia di sorga. Itulah yang namanya Injil kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bukan kerajaan Allah, datanglah kerajaan Allah ke dunia, bukan. Kerajaan Allah itu artinya pemberitaan tentang karya keselamatan. Itu yang dimaksud Injil, gitu loh. Itu yang dimaksud Injil, bukan Injil itu artinya hasil produk dari yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, bukan itu. Yang jelas, jadi intinya adalah Riva tidak tahu apa itu arti Injil, ya kan? Lalu Riva mengatakan bahwa Riva mengikuti apa yang tertulis di dalam kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Nah, sekarang ketika Riva mengatakan bahwa kalian mengikuti apa yang ditulis oleh Taurat, Injil, dan Zabur, Riva mengatakan ada hukum Taurat di situ. Tetapi kalau ketika Riva mengikuti apa yang tertulis di dalam kitab Injil, Injil yang diberitakan oleh Yesus, dia mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu dia. Itu warta gembira yang dikatakan oleh Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku, kata Yesus. Itu dia Injil, itu yang dimaksud dengan Injil. Kabar sukacita, kabar bahagia, kabar kelepasan, kabar kemerdekaan gitu loh. Kemerdekaan orang dari belenggu dosa. Penindasan terhadap kabar kelepasan dari kutuk dosa. Yesus mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Nah, ketika Riva mengatakan bahwa Riva mengikuti Injil, Injil yang mana? Ketika Riva tidak mau mengakui bahwa Yesus itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup, dan orang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui Yesus, gitu loh. Jadi jelas bahwa Riva tidak tahu apa isi dari Taurat, apa isi dari Injil, apa isi dari Zabur itu. Karena Taurat, Injil, dan Zabur itu mereka tidak terpisah, mereka ada dalam satu kitab. Yaitu kita sebut Alkitab. Ya kan? Orang pada masa pertama dulu disebut Biblos, ditulis dalam bahasa Yunani, yaitu kitab Perjanjian Baru, kitab Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani. Nah, kitab Perjanjian Lama itu kalau tidak salah itu dikumpulkan oleh Ezra dalam masa Nabi Ezra, dan itu termaktub di dalamnya kitab para nabi juga tertulis di situ, gitu loh. Kitab para nabi bukan cuma kitab yang ditulis oleh Musa, tetapi kitab para nabi yang ada di situ, Nabi Yeskiel, Yeremia, Amos, Obadya, Yunus, segala macam masuk dalam satu kitab itu. Dan itulah yang ada dan beredar pada kami sampai sekarang ini, gitu loh. Gitu loh. Gitu ya Riva. Dan kalau soal sunat, kamu mengatakan kamu mengikuti apa yang ditulis oleh kitab Taurat itu, ikut sunat, ikut kitan. Nah, itu dia Riva. Saya bilang bagaimana kalian bisa mengimani apa yang tidak kalian baca, apa yang tidak kalian pelajari, apa yang tidak kalian mengerti, gitu loh. Karena jelas pengertian kamu tentang sunat, pengertian kamu tentang apalagi puasa, sujud, itu kan ada di dalam kitab Perjanjian Lama dan kamu tidak tahu seluk-beluknya, gitu loh. Ya kan? Jadi jelas, jadi kesimpulannya adalah Riva mengimani apa yang tidak ada, gitu loh Riva. Kamu mengimani apa yang tidak ada dan kamu mengatakan bahwa Injil yang Alkitab yang sekarang sudah dipalsukan. Ya kan? Kalian ribut-ribut bahwa Alkitab yang sekarang sudah dipalsukan. Jadi yang lama-lama itu yang Taurat, Injil, dan Zabur itu sudah dipalsukan, tetapi kenyataannya Alkitab yang sekarang itu dari dulu sampai sekarang ya ini dia. Tidak ada yang namanya dipalsukan, tidak ada yang berubah. Karena ketika dia di kanon tahun 200 itu sudah selesai. Paling lama itu dia berangsur-angsur, paling lama pada tahun 400 itu sudah selesai. Tidak ada lagi penambahan, tidak ada lagi pengurangan, dan itulah dia Alkitab yang ada. Gitu loh Riva. Ya, itu aja. Oke, terima kasih kepada Ibu Uti yang telah memberikan jawaban selama 7 menit. Sekarang gilirannya Bu Uti untuk memberikan
pertanyaan selama 2 menit kepada Bu Rifa. Bagaimana Bu Uti? Anda siap memberikan pertanyaan selama 2 menit? Ya, pertanyaan saya. Oke, sebentar. Selama 2 menit, silakan Anda berikan pertanyaannya ke Bu Rifa. Monggo. Ya. Pertanyaan saya kan tadi Rifa mengatakan bahwa Alkitab sekarang sudah tidak asli karena ditulis oleh Rasul Lukas, katanya gitu kan. Rasul Lukas, karena jelas Rasul Lukas sendiri mengaku-ngaku kalau dia itu, katanya kan, dia itu mengarang-arang cerita sesuai dengan pengakuan dia sendiri, gitu kan. Nah, sekarang yang menjadi pernyataan saya ketika Rifa mengatakan bahwa Alkitab sekarang adalah hasil kreasi dari para penulisnya. Sedangkan di kitabnya Rifa sendiri bukanlah hasil kreasi dari penulisnya gitu loh. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan saya, Rifa kan bilang bahwa Alkitab yang sekarang ini palsu. Lalu saya mau tanya, proses Rifa, proses penurunan wahyu itu kepada Muhammad itu, apakah ada perbedaan antara proses penurunan firman ya, penulisan firman dari dengan Alkitab gitu loh. Nah, sekarang saya minta Rifa jelaskan bagaimana wahyu itu diturunkan. Itu aja. Bagaimana wahyu diturunkan dan apa pendapat Rifa di dalam Al-Maidah 68 yang mengatakan kamu tidak dipandang beragama sedikit pun sehingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil. Ya kan? Taurat dan Injil, dan sebetulnya ada Zabur lagi satu ya, Taurat, Injil dan Zabur gitu loh. Nah, sekarang pertanyaan saya ya, saya clearkan lagi. Bagaimana proses penurunan kitab Al-Quran itu loh, pewahyuan dari Allah itu kepada Muhammad. Ya, kalau ada perbedaan ya, kalau ada perbedaan proses ya, prosesnya sampai menjadi kitab itu, ya tolong tunjukkan. Ya, itu aja. Oke, terima kasih Bu Uti yang telah memberikan pertanyaan kepada Bu Rifa, di mana pertanyaan tersebut itu ibaratnya anak pertanyaan, maaf ya, TPA gitu. Karena saya yakin Bu Rifa ini bisa menjawabnya. Pertanyaannya, benarkah Bu Rifa mampu memberikan penjelasan secara komprehensif berdasarkan data dan fakta atas apa yang ditanyakan oleh Bu Uti? Mari kita tunggu. Bagaimana Bu Rifa? Anda siap memberikan jawaban selama 7 menit? Siap. Oke, selama 7 menit waktu berjalan, berikan jawabannya. Monggo. Sebelum saya jawab, saya mau luruskan lagi berkali-kali sama Tante Uti. Maksud mengimani kitab Taurat, Zabur, dan Injil itu bukan mengimani menjadikan panduan hidup, karena kami sudah punya Al-Quran. Tapi kami mengimani bahwa benar ada, bahwa benar ada kitab Taurat, Zabur, dan Injil itu diturunkan kepada Nabi sebelumnya. Kalau mengikuti hukum Taurat dan Zabur, Tante, tidak ada pertentangan antara hukum Taurat dan Zabur yang ada di dalam Al-Quran kami. Karena Nabi Muhammad itu melakukan apa yang dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya. Seperti kan saya sudah bilang nih, di Nehemia tentang bersujud, tentang bersunat, tentang berpuasa. Kami kan menjalankannya. Tapi Allah memberikan hukum-hukum yang terdahulu itu kepada Bani Israel sesuai dengan batas waktu, bukan batas waktu, maksudnya sesuai dengan kaumnya. Nabi Musa dengan kaumnya, Nabi Isa dengan kaumnya. Sementara hukum yang ada di Al-Quran itu lebih relevan untuk sampai ke akhir zaman. Al-Quran terjaga karena ia adalah kitab terakhir nanti kitab terakhir yang diturunkan untuk manusia. Lalu Tante tidak menjawab pertanyaan saya ingin membuktikan, jadi saya tidak hanya berkata sekedar klaim gitu, mengatakan kitab bukan palsu. Saya bilang kitab Biblos itu asli, kitab Tante, manuskripnya asli, tapi kami mengatakan bahwa Al-Quran menyatakan bahwa banyak orang yang membuat kitab lalu berkata ini dari Tuhan. Kan terbukti dengan Lukas yang membuat kitab kemudian mengatakan kalian percaya itu firman Tuhan, surat-surat Paulus itu kalian percaya firman Tuhan, padahal itu kan buatan Paulus dan Lukas. Kemudian kami mengatakan bahwa ayat itu banyak yang disembunyikan dan dirubah. Saya bisa membuktikan kepada Tante bahwa ada ayat yang tertulis di dalam kitab Tante di Biblos Perjanjian Baru, tapi tidak ada di kitab lain sebelumnya. Contoh tadi saya katakan, mana ayat di yang Yohanes 7 ayat 38, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Mana ayat itu di kitab sebelumnya? Berarti kan ada ayat yang hilang. Kalau memang Tante bisa, coba Tante cari, nanti kita kapan-kapan bisa membicarakan masalah ini lagi. Kemudian nubuatan bahwa hukum Taurat itu akan dirombak, ada di dalam Mazmur 119, 125, sampai 128. Ini saja yang ditampilkan, Kang Farudin. Mazmur 100, ini pembuktian ya Tante ya. Nah, nanti saya akan jawab.
Pak Wahyu Al-Quran itu Tante, sedangkan ahli-ahli kritik kitab saja Tante boleh lihat kajian-kajian nanti kita ini sebenarnya beda lain ya, beda ininya. Tapi Al-Quran itu diturunkan melalui firman pelafasan. Orang zaman dahulu itu yaqra'u, ikra, ikra, membaca begitu. Jadi sesuai dengan lafasan kemudian dihafalkan. Buktinya sampai sekarang anak-anak kecil umur 5 tahun menghafal bahkan 30 juz bisa menghafal. Nah ini dia Mazmur 119 sampai 125 128. Hambamu aku ini buatlah aku mengerti supaya aku tahu peringatan-peringatanmu. Waktu untuk bertindak telah tiba. Tuhan, mereka telah merombak Tauratmu. Mereka telah merombak Tauratmu. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas. Jadi perintah-perintah, makanya perintah-perintah yang ada di zaman Bani Israel dahulu, ada yang sudah dirombak-rombak. Ini adalah nubuatannya. Saya tidak berkata dari diri saya sendiri, saya tidak mengada-ada, tapi ternyata ada nubuatannya. Dan itu sejalan dengan kata Al-Quran. Mereka akan membuat kitab kemudian mengatakan bahwa inilah dari Tuhan, begitu. Seperti yang dilakukan Lukas. Dan Tante mengatakan tadi bahwa kitab Injil, Injilion adalah kabar baik. Kabar itulah yang disampaikan oleh Yesus. Masalahnya, apakah yang dibaca Yesus, yang disampaikan Yesus itu kan bukan yang ditulis Lukas, Matius, Markus itu kan? Nah, dari mana Tante tahu bahwa yang ditulis Matius, Markus, Lukas itu adalah benar-benar firman perkataan Yesus, ajaran Yesus ketika di sinagoge itu? Bagaimana caranya Tante mau meyakini hal itu gitu? Kalau Nabi Muhammad jelas berdasarkan hafalan ketika turun surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Itu dihafal, apalagi zaman dahulu kala orang-orang Arab itu memang suka dengan syair gitu ya. Apalagi dengan bahasa mereka sendiri. Tentu tidak akan hilang Tante, tidak perlu ditulis dulu, tapi memang ada sahabat yang menulis dengan suhuf-suhuf ya, seperti ditulang-tulang. Tapi mereka lebih cenderung ke oral. Teknik oral, teknik hafalan gitu kan. Makanya walaupun hilang katanya mau dibakar mau apa kayak yang di otak kan nggak hilang, kan tetap ada gitu karena ini kan sistemnya kan hafalan. Jadi kan yang dihafal ini tidak mungkin hilang Tante. Contohnya anak-anak kecil saja, anak-anak kecil yang hafalannya surah Al-Ikhlas, surah An-Nas itu tetap ada di ingatan mereka gitu. Begitulah Al-Qur'an itu. Ya, memang dibukukan lagi di zaman Utsmani, dijadikan sebuah kitab begitu kan. Tapi itu kisahnya tuh jelas Tante. Itu tertulis di siapa penulisnya? Zaid bin Sabit. Jelas siapa penulisnya itu Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit itu siapa? Itu jelas itu. Anak siapa? Dia apa jabatannya di zaman pada masa itu. Dan itu Nabi Muhammad kan punya khalifah dan itu menjadi memimpin negara pada masa itu. Itu jelas Tante, bukan seperti Konsili Nicea terus bapak-bapak gereja memilah-milah, oh ini adalah firman Tuhan nih, ini bukan, ini firman Tuhan, ini bukan. Kemudian berbeda antara Katolik dengan Protestan, sekian buku berbeda. Akhirnya pada saat ini banyak sekte-sekte Kristen, bahkan ayat-ayat pun berbeda cara memahami. Sementara kami tidak ada. Al-Quran itu jelas ayat surah Al-Fatihah, yang lain tidak ada yang berbeda versinya, tidak ada yang berbeda maknanya. Bahkan jelas sekali kalau Al-Quran itu bukan berdasarkan hanya berpatokan hanya kepada tulisan, melainkan adalah hafalan. Karena zaman dahulu kala itu memang orang menyukai syair gitu, lebih cenderung ke menghafal begitu. Itulah Al-Quran, begitulah Allah cara menjaga Al-Quran. Ini kan terbukti sampai saat ini, anak-anak kecil bisa menghafalnya, anak-anak bahkan yang cacat mental pun, bukan cacat mental, maksudnya kekurangan secara fisik pun, Najah itu bisa menghafal berapa juz gitu, sampai 30 juz pun banyak anak-anak kecil yang menghafal surah ini. Begitulah Allah menjaga firman Allah melalui Nabi Muhammad ini. Kemudian saya katakan tadi di dalam Mazmur tadi 119 sudah ada nubuatan, bahkan Yeremia pun berkata tulis yang usil akan merubah hukum Torah begitu. Kemudian Nabi Musa pun sudah menubuatkan juga kelakuan Bani Israel setelah dia wafat. Itu ada di dalam kitab sebelum ke sana saya akan mengatakan ini. Coba Tante lihat. Tante percaya kalau Ulangan itu ditulis oleh siapa? Kata Tante Uti, coba jawab singkat sebentar. Kitab Ulangan itu ditulis oleh siapa? Musa. Tante Uti. Musa. Kitab Ulangan ditulis oleh siapa? Musa. Ya, coba Tante lihat, coba tampilkan Pak Farudin Ulangan. Terima Oke, nanti. Bu Ripa.
terima kasih. Waktunya telah habis, tidak terasa karena ini sama-sama ya, pembicaranya sama-sama bersemangat gitu seperti itu. Dan biar kedua pembicara ini tidak lelah karena sama-sama semangat, sama-sama cepat dalam memberikan penjelasan, kita biarkan dulu untuk rehat kedua belah pihak ini untuk minum dulu, istirahat dulu gitu kan, untuk baca-baca dulu, untuk meregangkan kepala, tangan, lehernya seperti itu. Oke, teman-teman, perlu diketahui bahwa acara ini secara serempak telah disiarkan ke 19 channel, diantaranya channel Gramo Alap sebagai mercusuar, di mana channel Gramo Alap merupakan channel satu-satunya di Indonesia yang menyiarkan secara serempak berbagai acara seperti halnya malam hari ini. Dan tidak hanya Gramo Alap, melainkan juga ada channel Akademi Kristologi, Edi Parito, Aristo Channel, Kristologi Center, Mualaf Channel, Pira Indonesia, Riva Mau TV, Dua Master, Lentera Rohani, Evangelis Yonatan Nandar, Bamtri, Rabbanians ID, Donditan, Penegak Islam, Alwan TV, Sahabat TV, Wonderful Islam, dan yang terakhir ke-19 Zulfikar Official. Silahkan teman-teman untuk subscribe, like, dan share. Bunyikan loncengnya sebanyak-banyak mungkin. Share yang ada video-video yang ada di teks perjalanan ini ya, channel-channel, silahkan seperti itu. Dan oleh karena itu, mari kita saksikan kembali, terlihat sudah meregang gitu kan, sudah mulai kelihatan santai kedua pembicara, saatnya kita masuk ke putaran kedua. Dikarenakan Ibu Ripa telah menjawab, Ibu Uti telah menjawab, telah memberikan pertanyaan pula masing-masing satu kali, mari kita kedua putaran, yaitu Bu Rifa memberikan pertanyaan yang kedua. Bagaimana Bu Rifa? Anda siap? Bu Rifa? Bu Rifa, mana Bu Rifa? Iya. Oke. Siap memberikan pertanyaan yang kedua. Jika memang siap, siapkan pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama belum terjawab. Pertanyaan yang pertama belum terjawab. Maaf, sebentar. Kita set dulu waktunya. Selama 2 menit, silakan berikan pertanyaannya. Waktu berjalan, monggo, Bu Rifa. Ya, masih saya pertanyaan yang pertama tadi, Tante, di Yohanes 7:34 ada tertulis di kitab suci bahwa dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ini di mana ayat ini? Di mana ayat ini tertulis di kitab suci yang mana begitu? Kemudian coba Tante lihat lagi di dalam kata Tante tadi Musa menulis kitab Ulangan. Coba Tante lihat di Ulangan 31:24. 31:24 Ulangan 31:24. Kemudian 34 ayat 7. Coba lihat dua ayat ini. Di dalam 31 ayat 24, Musa itu sudah selesai menulis kitab Taurat. Dan di dalam 34 itu tertulis bahwa Musa itu meninggal tahun umur sekian. Bagaimana Musa menulis kematiannya sendiri? Masa Musa menulis dia mati hari itu, tanggal sekian atau mati di umur sekian gitu kan? Nah, ini ada yang menulis ini kitab ini begitu. Sementara mayoritas umat Kristen mengatakan bahwa kitab ini, Ulangan ini ditulis oleh Musa. Bagaimana mungkin Musa menulis kematiannya sendiri begitu di Ulangan 34 ayat 7. Sementara di dalam Ulangan 31:24 di dalam Ulangan 31 ayat 24 dinyatakan bahwa Musa telah selesai menulis Taurat itu begitu 31. Nah, ketika 31:24 ketika Musa selesai menuliskan perkataan hukum Taurat itu dalam sebuah kitab sampai perkataan yang penghabisan selesai. Tetapi ada di dalam Ulangan 34 ayat 7, Musa berumur 120 tahun ketika dia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Siapa yang menuliskan kematian Musa ini? Dia sendiri? Kan tidak mungkin. Juga pertanyaan tadi tentang ayat di Yohanes 7 ayat 38 itu. Ini pembuktian saya. Jadi saya bicara tidak sekedar klaim. Umat Islam mengimani ada kitab sebelum Al-Quran, ada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Mengimani seperti itu. Mengimani dalam artian Al-Quran turun itu membenarkan benar ada kitab Injil, ada kitab Taurat. Terima kasih Bu Rifa yang telah memberikan pertanyaan kedua kepada Ibu Uti. Sekarang giliran Bu Uti nih untuk memberikan jawaban selama 7 menit. By the way, bagaimana Bu Uti? Anda siap memberikan jawaban selama 7 menit? Ya. Oke, selama 7 menit silakan Anda berikan jawabannya. Monggo.
Ya, Rifa, mana Rifanya? Saya tadi mau tanya di dalam Yohanes 16 ayat berapa tadi, Rifa? Saya mau jawab yang itu tadi, Yohanes berapa tuh yang katanya Rifa, Rifanya ada nggak? Pak, minta tanya Rifa tadi, Yohanes 16 ayat berapa tadi itu? Rifa, Ya, Yohanes 16 yang tentang ayat kitab suci, Yohanes 16 apa berapa tadi yang kitab Yohanes? Saya mau jawab itu. suara tante putus-putus. Yohanes 7:38 tadi. Pertanyaan saya Yohanes 7:38. Bukan. Yang atau kamu harus menyelidiki ayat kitab suci Yohanes 16 tadi kalau nggak salah. Yang saya tidak ada sebutin Yohanes 16, maksudnya yang mana? Saya cuma bilang Yohanes 7:38. Mana ayat yang katanya tertulis? Yohanes 7:38. Ya. Yohanes 7 ayat 38 ayat yang tertulis itu jelas yang dimaksud di dalam Alkitab itu di dalam Yohanes 14 sebab ada tertulis. Kalau kita mengatakan di mana itu yang tertulis ya itu jelas kitab Perjanjian Lama dong. Karena ini adalah kitab Perjanjian Baru ditulis oleh Yohanes. Ya yang dimaksud dengan yang tertulis itu yang di dalam kitab Perjanjian Lama. Perjanjian Lama itu kan yang dipelajari di bait-bait Allah, itu yang disebut kitab suci sebelumnya. Berarti sudah tidak ada lagi ayatnya. Apanya maksudnya? Nah ini makanya ayatnya kan, itu yang kan kamu bertanya. Kamu kan tadi bertanya kitab yang mana, kitab suci yang mana. Yang kitab suci yang dimaksud di dalam kitab Perjanjian Baru itu adalah kitab Perjanjian Lama. Kitab Perjanjian Lama yang dipelajari di bait-bait Allah itu yang dimaksud kitab suci di Perjanjian Lama. Adalah kitab tanah, kitab para nabi, Nabi Yesaya, Nabi Yeskel, itu yang dimaksud. Jadi itu menjawab pertanyaan kamu. Kamu mengatakan Yesus menunjukkan kitab suci yang mana pada saat itu. Ya pada saat itu mereka mempelajari kitab Perjanjian Lama di bait-bait Allah gitu loh. Itu yang mereka pelajari. Bukan, lalu yang kamu mengatakan kan Yesus menginjil. Iya, menginjil itu Yesus menginjil. Yesus menyampaikan Injil, Yesus menyampaikan kabar kesejahteraan, kabar sukacita, evangelion gitu kan. Dia mengabarkan kabar sukacita, kabar gembira, kabar penyelamatan. Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk melayani, melainkan untuk dilayani. Bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu kabar keselamatan, itu Injil kerajaan Allah, itu yang dimaksud. Lalu ketika kamu mengatakan bahwa Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu mengabarkan Injil yang mana? Oh maaf, mereka tidak buat Injil. Mereka menuliskan apa yang Yesus ajarkan, yaitu Injil itu. Mereka itu adalah penulisnya, gitu loh, Rufa. Mereka itu penulisnya, bukan mereka mengajarkan Injil yang lain, bukan mereka mengajarkan perkataan yang lain dari yang Yesus ajarkan. Yohanes itu dia mempunyai titik berat untuk titik berat dari tulisan dari Yohanes itu dia adalah salah satu rasul yang menekankan bahwa Yesus adalah Tuhan dengan cara mencatat semua pernyataan-pernyataan, pengakuan-pengakuan Yesus yang menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Itu titik berat dari Yohanes. Oleh sebab itu, Yohaneslah yang paling gamblang mengatakan Yesus itu adalah Allah yang telah menjadi manusia. Yohaneslah yang mengatakan bahwa kita ini ada di dalam yang benar. Yohaneslah yang mengatakan bahwa di dalam yang benar itu adalah di dalam anaknya Yesus Kristus. Dan semua penulis-penulis itu mereka bukannya membuat Injil yang baru. Bagaimana itu pemikiran kamu yang salah gitu loh. Mereka bukan membuat Injil yang baru, mereka mencatat sepak terjang Yesus ketika memberitakan Injil, itu saja. Mereka mencatat sepak terjang Yesus ketika memberitakan Injil. Lalu ketika kamu mengatakan Quran itu diturunkan melalui hafalan, jadi jauh lebih hebat daripada Alkitab. Oh salah, Rifa. Bukannya saya merendahkan. Oh tidak. Tetapi ketika kamu mengatakan bahwa Quran itu diturunkan dan kamu percaya 100% bahwa Tuhan itu adalah firman Tuhan dengan hanya mengimani gitu loh. Dengan hanya mengimani, ketika kamu mengatakan bahwa Quran itu adalah firman Allah, Allahnya mana yang mengejawantahkan itu mana gitu loh. Kalau soal hafalan apa bedanya dengan Matius, Markus, Lukas dan Yohanes dan apa bedanya dengan orang-orang pada masa lalu gitu loh, pada masa di Perjanjian Lama. Perjanjian Lama mereka itu menghafal lebih hebat dari yang kalian lakukan sekarang. Karena ayat-ayat di dalam apa yang Elohim turunkan kepada mereka disuruh, diberitakan, dipelajari, diceritakan. Taurat itu diceritakan, direnungkan siang malam gitu loh. Kalau soal hafal menghafal, orang-orang Yahudi pada masa sebelum Yesus itu mereka lebih jago gitu loh.
Oke, lalu ketika kamu mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah karena dijewantahkan kepada Muhammad, tetapi kan tanpa pembuktian, Rifa. Siapa yang tahu itu berasalkan dari Tuhan atau tidak? Kamu mengatakan Allah mau ngejewantahkan kepada Jibril. Nah, sekarang Jibrilnya mana gitu loh. Nah, sekarang kamu bandingkan dengan penulisan di dalam kitab Injil. Matius dan Yohanes itu jelas dia adalah kedua belas murid Yesus. Ada bersama dengan Yesus. Firman itu keluar dari mulut Yesus. Mereka mencatatnya, mereka menulisnya, dan mereka adalah saksi matanya, dan mereka itu adalah martirnya, mereka adalah muridnya. Nah, ketika kamu mengatakan bahwa Quran itu adalah firman Allah, siapa yang saksinya? Kamu hanya mengatakan bahwa itu hanya dimasuk ke dalam hafalan, dihafal oleh orang-orang, itu lebih valid. Nah, sekarang yang lebih valid itu yang dihafal atau yang ditulis. Kalau yang ditulis itu tidak akan pernah berubah sampai 1000 tahun. Oke? Nah, kalau yang dihafal orangnya meninggal, ya itu hilang semua. Kalau menghafal orang 20 tahun, setelah itu orangnya menghafal, ya lupa, udah kakek-kakek atau nenek-nenek gitu loh. Mana yang lebih valid gitu loh. Sekarang saya mau tanya sama Rifa, mana yang lebih valid, dihafal apa ditulis, dan tulisannya itu diabsahkan, dijaga keabsahannya sampai ribuan tahun sampai sekarang. Nggak berubah itu kitab. Nah, kalau kamu menggandakan kalau ayat itu dihafal, nah yang menghafalnya itu sudah meninggal. Atau pada saat itu taruhlah ketika itu kan kanonisasian itu kan 20 tahun setelah Muhammad meninggal. Nah, bisa dibayangkan pada waktu dia menerima hafalan, belajar atau disuruh menghafal, pada waktu itu kira-kira umurnya 40, lalu 20 tahun kemudian baru disuruh mengingat lagi. Hafalan-hafalan itu disuruh mengingat lagi, lalu ditulis, dijadikan buku gitu loh. Mana yang lebih valid? Aku tanya loh, Rifa. Iya kan? Mana yang lebih valid, di dalam kepala atau di dalam buku? Tertulis hitam atas putih. Itu loh. Lalu kamu lagi mengatakan, terima kasih, Bu Uti. Terima kasih. Tidak terasa waktu 7 menit bagi Ibu Uti maupun Bu Rifa. Namun demikian semuanya harus dibatasi. Namun tetap meskipun sama-sama sepakat untuk berbeda satu sama lain, tapi tetap harus menjaga segalanya kondusif. Kayak Agi menjagalah hati biar tidak ada sesuatu kekeruhan, tetapi saling menghargai satu sama lain. Begitu pula bagi para penonton, saya berharap untuk memberikan komentar yang terbaik dan tentu saja santun. Siapa yang benar-benar mampu menjelaskan secara argumentasinya itu berdasarkan data dan fakta, seperti itu tentu saja para penonton yang bisa menentukannya. Sekarang, di mana putaran kedua ini Bu Uti mendapatkan kebahagiaan untuk bertanya ke Bu Rifa. Bagaimana Bu Uti, Anda siap? Oke, selama 2 menit berikan kepada Bu Uti pertanyaannya. Maaf, Bu Uti silakan berikan pertanyaan kepada Bu Rifa. Monggo. Ya, saya sebelum memberikan pertanyaan, saya mau tambahin satu ya. Lalu Rifa mengatakan bahwa Mazmur itu, Tauratmu itu ada yang dirombak. Rifa, saya mau kasih tahu, Taurat itu bukan isi Alkitab ya. Taurat itu peraturan-peraturan. Ada undang-undang, ada hukum undang-undang, yang ada hukum undang-undang dan ada hukum yang Alkitab atau firman Allah gitu loh. Yang kamu maksudkan di dalam Mazmur 119 itu adalah undang-undang Taurat. Memang pada saat itu banyak orang menyelewengkan Taurat. Taurat itu maksudnya menyeleweng itu artinya tidak mengikuti perintah dari hukum Taurat, dan hukum Taurat itu bukan keseluruhan dari firman Allah. Jadi yang dimaksud di situ hukum Taurat itu adalah undang-undangnya, bukan firman Allah yang di situ. Jadi di sini kamu salah, Rifa. Lalu penurunan itu juga kamu salah. Cara Quran itu saya hanya mau bertanya kepada kamu, Rifa. Ketika kamu mengatakan bahwa yang lebih sah itu yang firman itu lebih sah yang ada di hafalan kepala-kepala orang, atau apakah itu lebih sah dibandingkan dengan yang tertulis hitam atas putih yang sudah berlangsung disahkan, yang sudah disahkan, yang merupakan sejarah dan dijaga keabsahannya sampai ribuan tahun gitu loh. Mana yang bisa dipercaya, yang dihafal atau yang tertulis hitam atas putih gitu loh. Nah, lalu satu lagi yang kamu mengatakan Lukas. Nah, ini kesalahan kamu. Kesalahan kamu adalah ketika kamu mengatakan bahwa Lukas mengaku bahwa dia ngerembling, dia mengarang kitab suci. Kamu nggak baca dari awalnya. Lukas mengatakan dengan jelas ya. Lukas mengatakan di sini. Pertanyaan saya cuma satu.
Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Kenapa dia Terima mengaku bahwa firman Tuhan? Terima Ya, kasih pertanyaannya, Ibu Ti. Terima kasih. Maaf, waktunya sudah habis, tapi tetap semuanya mendapatkan porsi yang sama. Adapun memanfaatkan dengan baik atau tidak itu bagaimana atau terserah dari kedua pembicara. Namun demikian, inilah kita Geram Mualaf, di mana semuanya mendapatkan porsi yang sama. Dikala sudah habis waktunya, maaf tidak bisa diulang, kecuali video ini setelah beres bisa diulang, bisa diputar ribuan kali. Bagaimana Ibu Ripa, siap memberikan tanggapan atau jawaban selama 7 menit? Siap, siap. Oke, itu Boleh, selama siap. 7 menit berikan tanggapan atau jawabannya. Monggo. Baik, Tante Uti, terima kasih banyak pertanyaannya. Mana yang lebih bisa dipercaya, yang hafalan? Ini begini loh, Tante Uti. Kalau yang hafalan itu, Tante, buktinya tidak akan bisa dirubah. Walaupun dibakar, walaupun hilang manuskripnya, walaupun ada dimakan rayap, yang hafalan itu tetap akan nyantol di otak. Anak kecil aja, Tante, ketika dia melafalkan balonku ada 5 gitu, sampai dia lirik terakhir, itu sampai kapanpun akan dihafal dia gitu. Apalagi zaman dahulu kala nabi-nabi itu memang terbiasa dengan syair, memang mereka adalah membiasakan syair-syair, kemudian ada sebuah firman Allah yang dihafalkan oleh para sahabat. Jangankan menghafal Al-Quran, melindungi Nabi aja dengan memberikan nyawanya saja mereka mau, apalagi menghafalkan ayat-ayat suci. Tidak mungkin mereka mengabaikan hal ini, begitu kan? Saya sayang geser nak. Nah, jadi begitulah Tante. Ini apa namanya ya, kalau dibilang penghafalan ini adalah cara Allah menjaga firman-Nya agar tidak dirubah-rubah orang lain. Buktinya tidak ada Al-Fatihah versi lain, tidak ada Al-Ikhlas versi lain, begitu loh. Seluruh dunia, bahkan masalah ketuhanan pun kami tidak ada yang berbeda pendapat, tidak ada kebingungan, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran itu. Kalau bagi kalian yang tidak mengimani, ya jangankan ragu, kalian menolak bahkan. Tetapi kalau orang yang Al-Quran ini tentang ketuhanan, tidak ada yang 3 dalam 1 dan bertengkar satu sama lain, walaupun kitabnya sama, Tuhannya sama, bertengkar satu sama lain. Yang ini mengatakan ini wujud Tuhan, ini tidak ada. Umat Islam seluruhnya sama, keseluruhannya Tuhan adalah ahad. Jelas di surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allah itu satu-satunya. Dan kami mengenal siapa sifat Tuhan kami melalui esensi. Halo. Halo. Sebentar ya, di pause dulu waktunya. Maaf karena itu terlihat masalah jaringan. Jadi harap dimaklum. Nah, sambil nunggu giliran Bu Ripa ini tampil ke layar, semoga saja bisa lebih baik lagi ini jaringannya di Bu Rifa. Silakan nih bagi teman-teman yang ingin mendaftarkan diri seperti hanya Bu Rifa, Bu Uti, daftarkan diri Anda di teks perjalanan ini ya. Cukup chat ke nomor WA, tidak usah telepon, dengan format sebagaimana tertera, yaitu daftar nama lengkap agama, atau bisa ke link. Ketika mendaftar ke link, tolong diperlihatkan kembali, dicek kembali nomor WA-nya, khawatir salah atau lebih nomornya. Oke, silakan Bu Ripa dilanjut, ada waktu 5 menit 20 detik. Baik. Waktu berjalan, teruskan kembali, monggo. Ya, saya kembalikan lagi judulnya tadi adalah Kitab Zabur, Taurat, Injil berdasarkan Islam. Saya sudah sampaikan kepada Tante. Kami mengimani adanya Kitab Taurat, Zabur, dan Injil itu ada diturunkan sebelum Nabi Muhammad. Tetapi untuk panduan iman kami cukuplah sudah Al-Quran ini bagi kami. Dan kami mengimani Al-Quran ini sudah lengkap secara syariah. Bahkan kalau Tante bilang oh tidak ada hukum Taurat, saya mampu memberikan kepada Tante bahwa termaktub semua hukum-hukum yang diajarkan oleh Nabi Allah yang diperintahkan kepada nabi-nabi terdahulu, ada semua di dalam Al-Quran, tidak ada yang bertentangan. Nah, saya membacakan kitab tadi Tante, Mazmur 119 tadi kepada Tante, itu adalah nubuatan bahwa adanya perombakan, bahkan Yeremia pun mengatakan meratapi bahwa pena tulis, juru tulis akan merubah-rubah, atau pena jahat akan merubah hukum. Dan di Ulangan 31:16 juga akan saya bacakan. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzina dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Perjanjian apa? Perjanjian kekal lah Tante. Perjanjian kekal antara Elohim dan
dan Ibrahim itu bukan tradisi biasa, itu adalah perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang kekal itu sudah diingkari oleh siapa? Bukan kami umat Islam. Sampai kini kami pun masih melaksanakannya. Bersujud kepada Tuhan yang dilakukan nabi-nabi terdahulu. Masalah goa, Tante. Saya bilang saja ya, Tante. Elia itu juga ditemui oleh Tuhan di dalam goa di Raja 19 ayat 19. Apa masalahnya Nabi Muhammad menerima wahyu di goa? Orang Daud juga sering di goa kok. 1 Raja 19 ayat 19. Elia ada di goa-goa gitu. Nah, apa masalahnya? Kan bukan tempat yang kotor di goa. Tidak masalah, tidak menghilangkan tidak membatalkan kenabian Nabi Muhammad walaupun beliau menerima wahyu di dalam goa begitu kan. Nah, kemudian saya tanya kepada Tante, mana ayat yang ada katanya tertulis di sini, tertulis di dalam kitab suci bahwa dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Mana ayat itu gitu? Katanya tertulis di kitab suci, berarti udah hilang dong gitu kan. Kemudian juga di dalam 2 Samuel 1:18 tertulis ada kitab orang jujur. Mana kitab orang jujur itu? Nah, gitu loh Tante. Jadi ada ayat-ayat yang disebutkan di dalam perjanjian baru, tetapi justru tidak ditemukan di dalam perjanjian lama. Mana kitab orang kitab orang jujur tersebut yang dimaksud di dalam kitab Samuel 1:18. Dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Mana kitab orang jujur itu? Apakah kalian memiliki? Ada termaktub di dalam kanonisasi yang kalian imani sebagai firman Tuhan? Nah, itu dia Tante. Jadi bukan saya yang mengatakan, bukan kami yang berasumsi, tapi kami mengimani Al-Quran sebagai firman Allah, karena Allah menjaganya dengan cara apa? Dengan mudahnya dilafal. Tidak ada satu buku pun Tante yang bisa dihafal keseluruhan, melainkan hanya Al-Quran. Itu adalah sebuah, harusnya kalau orang berakal akan berpikir itu. Kitab suci dihafal hanya Al-Quran lah. Dan hanya Al-Quran lah yang bisa dihafal 30 juz dari mulai surah pertama sampai surah terakhirnya. Bahkan anak kecil pun mampu menghafalkan 30 juz itu, begitu. Dan kalau masalah hukum-hukumnya Tante, tidak ada yang kami tiadakan kecuali yang memang sudah dihalalkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Masalah makanan, kenapa kami boleh makan unta, makan ini, makan itu, kenapa kami tidak menyediakan sahabat? Bukankah di dalam kitab Tante Isa alaihissalam itu atau Yesus itu akan disalibkan karena menyediakan hukum sahabat? Berarti sudah tidak ada hukum sahabat itu. Kami mengikuti Yesus, bersujud, berpuasa, berzakat, menjadikan itu sebagai syariah. Dan kata kalian tidak penting masalah sunat tidak sunat. Loh, bukankah itu adalah perjanjian kekal antara Elohim dan Ibrahim? Itu perjanjian kekal loh. Dan kata Elohim adalah, beginilah perjanjianku denganmu. Aku akan menjadi Tuhanku, aku akan menjadi Tuhanmu dan keturunanmu dan orang di sekitarmu. Begitu perjanjiannya kan? Dan dari kamu tandanya apa? Tandanya adalah dihitan. Bahkan kalau tidak dihitan, dibuang dari bangsa-bangsa. Berarti apa? Tanda bahwa Elohim itu yang disembah oleh orang tersebut adalah dengan dihitan, yang melakukan syariat hitan, yang perjanjian kekal ini berarti Tuhannya adalah Elohim. Sementara bangsa Romawi tidak dihitan, tidak disunat. Orang Yunani tidak dihitan, disunat. Kalian disunat tidak? Tidak, ada, tapi sunat hati. Sementara Elohim memerintahkan untuk dipotong, dibuang kulupnya, bahkan Yesus pun disunat. Itu saja sudah jelas kalau kami ini mengikuti milah Ibrahim. Apa yang Ibrahim laksanakan. Ya, pertanyaan saya pun belum terjawab, yaitu Yohanes 7:38 mana ayatnya? Katanya tertulis di kitab suci. Lah kalau tadi bilang bla 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 segala macam, berarti salah lah ini penulisan seperti ini. Mana tertulis di kitab suci dan juga di dalam 2 Samuel 1:18. Mana kitab orang jujur itu? Bukankah tersebut di dalam kitab kalian? Kalau masalah Lukas itu ibarat gini loh Tante, dia menyelidiki, dia mendapatkan kabar gitu kan. Kabarnya dari siapa tidak ada tertulis namanya. Sedangkan kami hadis kami saja jelas Tante. Hadis misalkannya tentang masalah makan, masalah ini itu jelas diriwayatkan oleh si ini, lanjut ke si ini, lanjut ke si ini, ke sini, nggak putus itu, tidak putus sanadnya itu. Itu yang disebut dengan sanad. Saya menyampaikan kepada si A, si B, kemudian si A menyampaikan kepada si B jelas. Nah, sementara Lukas itu dari mana dia menyelidiki? Siapa yang diselidiki dia? Dari mana dia dapat info itu? Dari murid-muridnya Yesus. Mana buktinya? Ada nggak tertulis saya menyelidiki dari si A ini? Si A ini Terima kasih ke Bu Rifa yang telah memberikan jawaban atau tanggapan kepada Ibu Uti, dan tidak terasa ya. Sekarang itu acara ini telah berlangsung 1 jam lebih 8 menit, dan ketika waktu ini digunakan untuk lari, sprint, entah berapa belas kilometer dilewati seperti itu, dan itu menyehatkan badan. Namun dengan acara ini kita cuma duduk ngopi dengan es jus, katakan seperti itu. Ini mendengarkan seperti ini bisa menyehatkan hati, pikiran. Tentu saja bagi siapapun yang haus tentang kebenaran. Oleh karena itu sekarang kita masuk ke putaran ketiga,
di mana Ibu Rifa memberikan pertanyaan terakhir Bu Rifa kepada Ibu Uti, di mana pertanyaan tersebut tetap diberikan waktu selama 2 menit. Bagaimana Ibu Rifa? Siap memberikan pertanyaan terakhir? Halo Bu Rifa? Ya, Oke, halo. siap. Ini Pertanyaan terakhir dipersiapkan ya. selama 2 menit ya. Pertanyaan terakhir dan Ibu Uti pun mendapatkan waktu 7 menit untuk memberikan jawaban terakhir. Ibu Rifa silakan berikan pertanyaan terakhir. Waktu berjalan, pertanyaan dilancarkan. Monggo. Ya, seperti yang sudah saya katakan, judul kita adalah temanya Taurat, Zabur, Injil berdasarkan perspektif Islam. Saya sudah menjabarkan kepada Tante Uti bahwa kami mengimani bahwa benar ada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW, tapi mereka punya nabi-nabi juga ada sebelum Nabi Muhammad, namun mereka memiliki istilahnya apa ya, umat tersendiri juga gitu. Dan Tante bilang, oh tidak, saya sudah katakan ada nubuatan bahwa Bani Yahudi akan berzina, akan tegar tengku, akan mendustai apa yang ada pada Musa. Di dalam Ulangan 31:16 itu adalah nubuatan, dan di Mazmur juga ada nubuatan. Tante lalu mengatakannya, oh itu bukan Taurat ini, yang jelas Taurat itu akan dirombak, itu ada di dalam Mazmur, itu sudah dinubuatkan. Lalu saya bertanya lagi, saya ulang lagi pertanyaan saya kepada Tante, mana ayat itu? Karena begini, di dalam itu tertulis, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Nah, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, kalau ayat ini tidak ada di dalam kitab suci sebelumnya, berarti benarlah ternyata ada yang dihilangkan, ada yang disembunyikan, ada yang dirubah. Tidak palsu, Tante. Kitab Tante itu tidak palsu. Itu jelas ada manuskripnya, bukan palsu, tapi dibuat oleh orang yang mendengarkan kabar-kabar burung. Injil adalah kabar baik. Tapi saya bisa mengatakan dengan berdasarkan perkataan Lukas, Bible adalah kabar burung. Kenapa saya bisa berkata seperti itu? Kan Lukas tidak jelas dari siapa dia mendapatkan ini. Katanya dari murid Yesus yang mana? Siapa? Sebutkan. Ibrani, Wahyu, dan segala macamnya. Dari siapa gitu? Tidak ada kejelasannya. Kalau nanti bilang otentik dihafal, ya jelas dihafal akan terjaga. Kalau dihafal ini kan diingat selalu. Walaupun mati diwariskan kepada anaknya. Walaupun terbakar atau rusak atau dimakan rayap, tetap ada di dalam otak manusia. Kan nggak semua anak murid-murid Nabi Muhammad itu meninggal ketika perang. Kan masih banyak yang lain-lain, karena zamannya kan berjalan terus tuh, dari dinasti Abu Bakar kemudian turun ke Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abbasiyah, dan Muawiyah, segala macamnya. Tidak mungkinlah hilang, itu berterus baru di zaman Utsmani baru dibuat gitu. Mana ayat Terima itu kasih gitu. ke Ibu Rifa yang telah memberikan pertanyaan terakhir kepada Ibu Uti, di mana Ibu Uti sekarang giliran menjawab, di mana jawaban ini jawaban terakhir pula yang diberikan Bu Uti kepada Ibu Rifa. Bagaimana Bu Uti, siap memberikan jawaban selama 7 menit? Ya, terima kasih. Oke, selama 7 menit silakan berikan jawabannya. Monggo. Ya, Rifa ini terlalu cerewet kalau saya bilang. Kebanyakan Rifa, apa yang kamu omongin itu ngerembling semua, cuma comot-comot ayat, cuma gabung-gabungkan ayat, cuma dicocok-cocokkan gitu, cocokologi gitu loh. Kalau orang bilang itu namanya cocokologi. Tetapi saya akan coba jawab satu persatu ya, dan saya akan tunjukkan bahwa Rifa itu cuma ngerembling. Kamu cuma ngerembling, cuma menghayal gitu, mencocok-cocokkan. Yang kamu tanya-tanyakan tadi kan di dalam Yohanes 7 ayat 34. Ini saya baca ya. Riva saya bacakan. Yohanes 7 ayat 38, bukan 3. Iya, 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalamnya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ini berbicara tentang nubuat-nubuat yang diceritakan, nubuat-nubuatnya menulis tentang Yesus. Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hidup itu artinya aliran-aliran air hidup itu aliran-aliran keselamatan. Siapa yang telah percaya kepada Yesus seperti yang telah ditulis oleh kitab suci yang dipegang oleh orang-orang pada masa Yohanes, pada masa Yesus itu adalah kitab perjanjian lama yang menulis tentang Yesus gitu loh. Yang menulis tentang Yesus, yang menubuatkan tentang dia, yang menubuatkan tentang kematiannya. Bahkan kematiannya di kayu salib itu, bahkan dia mati, cara dia mati, bagaimana cara dia kubur, bahkan dia akan bangkit lagi, bahkan dia akan menghakimi seluruh isi dunia ini sudah ditulis gitu loh. Di dalam kitab tanah juga ditulis. Nabi Musa itu menulis tentang Yesus nih ya. Saya bilang Nabi Musa, kata Yesus itu di ayat berapa ya? Musa menulis tentang aku. Yesus sudah mengkonfirmasikan Musa menulis tentang aku gitu loh. Di dalam Yohanes 7 kalau nggak salah, Musa menulis tentang aku.
Jadi memang yang dimaksud dengan kitab suci pada masa itu bicara tentang nubuat tentang Yesus gitu loh. Jadi ini dari dalam dirinya akan mengalir akan mengalir air hidup. Hidup itu artinya akan datang keselamatan gitu loh, Rifa. Beberapa orang di antara orang banyak itu yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata dia ini benar nabi yang akan datang. Nah itu. Yang lain kata iya ini Mesias. Nah itu dia. Mesias yang ditulis oleh kitab suci di dalam perjanjian lama. Jadi Alkitab itu jangan asal comot aja Rifa. Dilarang asal comot, ngawur bunyinya nanti pasti ngawur gitu loh. Nah, Rifa tadi mengatakan di dalam Ulangan 31 ayat 24 itu Musa sudah mati gitu kan. Lalu kamu mengatakan di dalam Ulangan 34 ayat 7 itu siapa yang meneruskan Ulangan 34 ayat 7 itu? Yang kamu tanya itu karena kamu nggak tahu, Rifa. Setelah Musa mati, yang meneruskan menulisnya itu sampai Musa dikuburkan itu kan ada kan? Terakhirnya kan ditulis Musa dikubur itu Yosua. Yosua itu loh. Yosua meneruskan hanya beberapa ayat ya waktu itu ya. Ada beberapa pasal, cuma 1 atau 2 pasal menerangkan bagaimana kematian dari Nabi Musa itu gitu loh. Itu pertanyaan 2, 3 udah terjawab semua ya. Yang kamu tanya tadi apa tadi kamu bertanya tentang kamu tadi bertanya tentang apa lagi Rifa? Bukan terlalu banyak, jadi saya kebingungan mau jawab yang mana. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya, yang perlu saya garis bawahi di sini adalah ketika kamu mengatakan bahwa yang merupakan firman Allah itu adalah karena dia dihafal gitu loh. Tetapi kan kamu tidak bisa buktikan apakah betul itu berdasarkan firman Allah. Semua ucapan-ucapan Nabi Muhammad itu apakah betul itu firman Allah karena tanpa bukti, tanpa saksi, tanpa data empiris, tanpa ada apa-apa gitu loh. Muhammad hanya mengatakan ayat-ayat itu dia ucapkan lalu orang menghafalnya lalu ditulis di lempeng-lempeng batu, ditulis di dalam lempeng-lempeng kayu, lalu setelah dia meninggal baru orang-orang menghafalnya, menulisnya, mengumpulkannya tanpa ada saksi, tanpa ada saksi mata. Lalu ketika Lukas, Matius, Markus, dan Yohanes, memang Lukas bukan murid Yesus. Ya, tetapi dia ada bersama-sama dengan Yesus pada saat Yesus itu dia ada dalam kejadian. Dia ikut satu tim loh, Rifa. Dia bersama satu tim dengan para ke-12 murid itu setelah Yesus naik ke sorga, para ke-12 murid itu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Yesus, membangun gereja, memberitakan Injil Kerajaan Allah sampai ke ujung bumi. Lukas ada di situ, bermain dalam peranan yang penting. Dia ada bersama dengan narasumber yang jelas. Lalu ketika dia mengaku bahwa dia itu ngerembling, dia mengarang-ngarang cerita, lagi-lagi kamu hanya comot ayat gitu loh, Rifa. Kamu hanya comot ayat nih. Kita baca dengan jelas ya apa yang ditulis oleh Lukas di situ. Lukas menyatakan dengan jelas di sini dia katakan, ayat yang ketiga, karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dan asal mulanya aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Lalu ayat yang kedua, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi-saksi mata dan pelayan firman. Itu loh dia. Saksi matanya itu siapa? Yang bersama dengan dia dalam lingkungan pelayanan itu. Ya di situ ada Petrus, di situ ada Yakobus, di situ ada Rasul Paulus juga. Rasul Paulus itu 3 tahun setelah mereka menginjil itu Rasul Paulus masuk di situ kan? Iya kan ada semua bersama dengan saksi-saksi kok dia tulis di sini. Justru lebih valid lagi karena saksi matanya itu ada beberapa banyak dia kumpulkan gitu loh. Kalau Matius dia menulis dengan dia punya ininya sendiri, tetapi Lukas justru banyak. Dialah yang menulis kitab Kisah Para Rasul karena dia bersama dengan rasul-rasul itu gitu loh. Gak ada yang bisa kamu salahkan dengan Lukas gitu loh. Sedangkan kamu memaksakan seperti inilah, kamu gak bisa buktikan kepada saya bahwa Tuhan kamu itu memberikan bukti bahwa dia benar mengejawantahkan firman-Nya kepada Muhammad dengan bukti-bukti seperti yang terjadi dengan Lukas, Matius, Yohanes, dan Markus. Gitu loh. Lalu Yohanes, dia itu adalah salah satu dari murid Yesus. Matius juga adalah salah satu dari murid Yesus. Saksi mata, ada di TKP gitu loh. Dan dia ada bersama dengan Yesus, pelaku peristiwa, aktornya juga gitu loh, Rifa. Jadi nggak bisa, Rifa, kamu salah-salahin Lukas karena Lukas nggak ini gitu. Nggak bisa begitu. Lalu satu lagi, kamu tadi bicara tentang itu tadi Mazmur, tentang sunat. Sekali lagi sunat itu Rifa,
Kan sunat itu untuk Abraham itu bukan ada dalam hukum Taurat. Sunat itu adat istiadat orang Yahudi tetapi bukan hukum Taurat. Yang harus ditetapkan oleh bangsa Yahudi itu adalah mengikuti hukum Taurat. Tetapi maaf, biarpun kamu memaksa, sunat itu bukan hukum Taurat. Terima Siang. terima kasih Bu Uti yang telah memberikan jawaban selama 7 menit kepada Bu Rifa. Namun demikian Bu Rifa barusan karena mungkin jaringan jadi lost sambil menunggu Bu Rifa datang ke ringnya GM Gram Mualaf. Silahkan nih bagi teman-teman yang ingin seperti Bu Uti, Bu Rifa, daftarkan diri Anda ke nomor WA ini, cukup chat saja, tidak usah telepon, dengan format daftar nomor lengkap agama, atau bisa ke link ini ya, yang ada teks berjalan ini. Kita akan menerima siapapun Anda, dimanapun Anda, untuk berdialog. Seperti halnya malam hari ini, mau laki-laki mau perempuan dipersilahkan. Dan kami berharap dialog yang ada itu berjalan secara lancar dalam artian santun, akademis, seperti itu. Dan bagi teman-teman nih yang pengen tampil sebagaimana malam hari ini Bu Rifa dan juga Bu Uti, silakan, dan kami tidak menerima siapapun Anda itu menyampaikan sesuatu dengan menggunakan avatar sebagaimana yang dilakukan oleh moderator saat ini. Cukup moderator saja yang menggunakan avatar. Oleh karena itu, kami tunggu kehadiran Anda. Dan kami tunggu para penonton untuk menjadi pembicara di malam hari seperti halnya malam hari ini, untuk kedepannya seperti itu. Biar apa yang penonton rasakan nanti sebagai pembicara bisa merasakan. Seperti inilah atmosfer gitu kan, menjadi pembicara yang semuanya tidak terasa. Dikasih waktu 2 menit bertanya, 7 menit menjawab. Namun demikian semuanya itu harus berlandaskan berdasarkan keilmuan dan juga kesantunan seperti itu. Dan ternyata sampai sekarang pun Bu Rifa pun belum datang kembali. Kembali lagi saya ingatkan, jika teman-teman nih memiliki rezeki lebih, silahkan salurkan zakat, sodako, infak, dan donasi Anda ke Bank Mandiri Syariah dengan kode banknya itu 451, nomor rekeningnya 11 8-nya 4 kali 995 atas nama Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid. Dan teman-teman silahkan Anda itu konfirmasi ke nomor WA atau HP yang ada teks berjalan ini selama 24 jam. Dan jika teman-teman nih ingin ikut membebaskan lahan seluas 6 hektar, di mana 1 meternya itu 250.000, jangan lupa sertakan angka 1 di belakang pentransferan. Biar pihak dari Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid ini mengetahui bahwa dana yang ditransfer dan menggunakan kodenya itu, pentransferannya itu, uangnya itu di belakangnya digunakan angka 1, biar mengetahui bahwa itu khusus untuk pembebasan lahan seluas 6 hektar, di mana seluas 6 hektar ini akan didirikan pesantren. Lagi-lagi, satu-satunya di Indonesia, di mana di dalamnya tidak saja diberikan berbagai disiplin ilmu tentang agama Islam, melainkan pula dengan berbagai agama lainnya. Dan jika para santrinya telah menguasai berbagai disiplin ilmu di dalamnya, para santri kelak akan disalurkan, akan disebarkan ke berbagai pelosok Indonesia, termasuk pula ke luar negeri. Selain menyampaikan agama Islam, tentu saja untuk menanggulangi berbagai motif tindakan pemurtadan. Oleh karena itu, mari kita dukung berlomba-lomba di dalam kebaikan untuk membebaskan lahan seluas 6 hektar yang 1 meternya 250.000. Oke, sekarang Ibu Rifa sudah hadir kembali dan inilah sesi terakhir ya untuk Ibu Uti memberikan pertanyaan terakhir kepada Ibu Rifa. Bagaimana Ibu Uti? Anda siap memberikan pertanyaan selama 2 menit? Oke, selama 2 menit. Sebentar, Ibu, sebentar. Selama 2 menit, silakan berikan pertanyaannya. Monggo. Ya, pertanyaan saya satu pun nggak ada yang dijawab oleh Rifa gitu loh. Sedangkan semua pertanyaan Rifa saya jawab. Di dalam Yohanes 7 ayat 38 saya jawab. Musa yang mati, tahu-tahu kok ada yang nulis lagi, saya udah jawab. Lalu hukum Taurat yang dirubah-rubah, saya udah jawab. Yesus yang mengatakan akan sesuai dengan kitab suci, yang mendengarkan kitab suci itu sudah dijawab semua. Semua saya sudah jawab, tetapi pertanyaan saya padahal bukan dari ini loh. Saya bertanya kepada Rifa, manakah yang lebih valid gitu loh. Manakah yang lebih valid, firman Tuhan itu ada di kepala atau di dalam buku gitu loh.
Ada di kepala atau di dalam buku? Kalau ada di kepala, ada di dalam hafalan-hafalan, itu sudah dilakukan oleh bangsa Israel, bangsa Yahudi, karena hukum Taurat itu disuruh dibacakan siang malam, direnungkan, dipercakapkan, dan itu merupakan hukum. Dan orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi pada masa itu, mereka mempercakapkannya, dan mereka mempelajarinya, dan mereka menghafalnya di luar kepala. Dan itu sudah dilakukan. Dan kenyataannya sekarang setelah di kanon itu tidak perlu lagi karena sudah tertulis, sudah ada kitabnya, sudah ada bukunya, tinggal buka, tinggal baca gitu. Yang mau menghafal silakan, yang tidak menghafal tinggal buka gitu loh. Ketika kalau ada yang bisa menghafal, dia hafal kitabnya, tetapi kalau tidak ada yang menghafal, dia lupa, dia tidak tahu kitab yang lain gitu loh. Dia tidak tahu isi kitab itu gitu loh. Mana yang lebih valid yang seperti itu? Apakah Rifa bisa menjamin bahwa di dalam kepala, di dalam pikiran orang-orang itu ketika mereka menjadi tua, ketika ayat-ayat hafalan itu mereka ada yang mati waktu itu kan, waktu Nabi Muhammad kan memberikan penghafalan kepada kerabatnya, ada yang mati, ada yang sudah tua, apakah itu valid gitu loh? Mana yang lebih valid? Yang tertulis hitam atas putih atau di dalam kepala manusia? Siapa yang bisa jamin kepala manusia itu tidak terganggu gitu loh, sesuai dengan penuaan gitu loh. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, Rifa mengatakan bahwa Lukas itu para penulis kitab Injil itu mereka mencomot-comot, merekayasa gitu. Tetapi maaf Rifa, dua dari penulis kitab Injil itu Terima kasih Bu Uti yang telah memberikan pertanyaan terakhir yang tidak bisa diulang sama Ibu Uti, kecuali jika acara ini sudah beres, Ibu Uti bisa memutar ribuan kali. Oke, sekarang gilirannya Bu Ripa memberikan jawaban terakhir kepada Ibu Uti. Bagaimana Bu Ripa? Anda siap? Siap. Oke. Jika seperti itu, mohon tampakkan wajahnya. Oke, selama 7 menit berikan jawabannya. Monggo jawabannya selama 7 menit, Bu. Baik, Tante Uti tadi mengatakan saya mencomot logi. Tidak, saya tidak mencocok logi. Saya hanya melakukan pembuktian berdasarkan tertulis di kitab Tante sendiri. Kan saya katakan dalam Al-Quran dikatakan bahwa mereka membuat kitab-kitab dari dengan tangannya, kemudian mengatakan ini dari Tuhan. Nah, itu kan sudah terbukti di kitab Tante bahwa kitab Tante itu dibuat oleh hasil penelitian Lukas. Lalu kalau Tante bilang, iya mereka kan murid-murid Yesus yang menjadi saksi, mana tertulis di situ di kitab Lukas itu kalau ini dari Yohanes, ini dari siapa misalkannya? Kan tidak ada tertulis nama-nama saksi-saksi yang ikut dengan Yesus. Kan banyak Tante, banyak kan murid Yesus, ada berapa waktu itu, bahkan pengikutnya katanya ada 70 atau berapa. Siapa yang secara pasti memberikan kabar ini kepada Lukas? Nah, ini kan menjadi sebuah pertanyaan akhirnya kan. Kemudian ayat yang saya bilang tadi itu bukan bukan jawaban. Kan saya berkata di sini di dalam Yohanes 7:34 itu jelas sekali. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dituliskan, seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Artinya ada ayat ini yang tertulis di kitab suci sebelumnya, yaitu apa dia? Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air yang hidup. Nah, ini adalah sebuah ayat. Seperti yang sering ada juga di dalam kitab Perjanjian Baru bahwa telah tertulis sebuah nas bahwa dia telah lahir bernama Immanuel. Ada kan ternyata di dalam Perjanjian Lama ayat itu kan, nubuatan kata kalian kan. Nah, ini juga sebuah ayat yang dikutip di dalam Yohanes 7:38 ini. Nah, di mana ayat suci ini pernah tertulis? Di mana ayat ini? Kalau Tante berasumsi bagaimana segala macam, ini jelas sekali tidak perlu diasumsikan ini. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Tertulis di situ bahwa dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran yang hidup. Dan juga yang disampaikan dalam kitab Samuel tentang kitab orang jujur. Mana kitab orang jujur itu? Karena kitab orang jujur itu tertulis dalam kitab Tante sendiri. Kemudian Tante katakan, mana yang lebih valid hafalan? Tante lupa, dan Tante mungkin tidak memahami bahwa orang Bani Israel atau Yahudi itu mengenal istilah dengan tradisi lisan. Mereka memiliki Torah lisan. Makanya pemahaman Taurat dan Perjanjian Lama kalian dengan Taurat yang dipahami oleh orang Yahudi saat ini itu berbeda. Tidak seperti kalian begini, kalau sama berarti dia sudah Kristen, orang-orang Yahudi itu. Mereka kan percaya bahwa Tuhan itu berubah menjadi manusia, tetapi mereka memiliki Taurat lisan. Hal ini adalah kebiasaan orang Yahudi dan ini sebenarnya kewajiban orang Yahudi untuk mengenal. Tapi saya mengetahui bahwa orang Bani Israel itu mengenal Taurat lisan melalui perkataan, penghafalan juga. Karena kalau cara membaca kitab saja dengan mereka disenandungkan juga dengan kami sama gitu. Kalau ditulis ini Tante, apalagi manuskrip yang ditemukan.
manuskrip ditemukan, ada yang sobek-sobek, ada yang hilang tulisannya. Bagaimana bisa dikatakan otentik? Manuskrip ditemukan, tumpukan seperti laut mati, segala macam, kitab-kitab kemudian ditemukan lagi, ada Barnabas, ada Injil ini, ada Injil itu. Lalu siapa yang punya otoritas menentukan, oh ini firman Tuhan, ini bukan. Sementara Katolik dengan Protestan saja berbeda, ada sekian puluh buku yang berbeda, misalnya begitu. Lalu siapa yang punya otoritas ini menentukan? Oh ini bukan firman Tuhan nih, ini firman Tuhan nih, gitu. Nah, siapa yang memiliki ini, memiliki otoritas ini, yang memberikan ketentuan-ketentuan seperti ini? Saya tidak mencocokmologi. Al-Quran mengatakan ada kitab Taurat, Injil, dan Zabur diturunkan sebelumnya. Tetapi ternyata masalah yang dikatakan Al-Quran, ada yang membuat kitab dengan tangannya, tapi mengatakan ini dari Tuhan. Ini dari Tuhan, itu ternyata ada, yaitu Lukas. Bagaimanapun lah cerita tante, dia mendapatkan dari saksi-saksi yang jelas. Mana nama-nama saksi itu, dari siapa Lukas, dari siapa pastinya Lukas mendapatkan kabar itu, siapa murid Yesus, kan banyak gitu kan. Lagi pula kan kitab-kitab ini kan 30 tahun setelah Yesus terangkat ke langit, udah pada tua-tua juga kan. Dari mana mereka mendapatkan, dari mana Lukas mendapatkan, siapa nama pasti yang memberikan info ini kepada Lukas, siapa penulis kitab Yohanes sesungguhnya. Karena Yohanes kan banyak, saya sudah sering bertanya kepada tante, siapa penulis kitab Ibrani, siapa penulis kitab Wahyu jelasnya gitu. Al-Quran jelas tante, Al-Quran itu dilafazkan, ayat-ayat itu tidak akan pernah hilang. Contohnya saat ini, nggak usah jauh-jauh ribuan tahun dulu ya, mereka dengan bahasa asli mereka gitu. Saat ini saya katakan, anak kecil umur 5 tahun aja, itu menghafal Al-Quran itu bukan yang dibaca dulu. Mereka nggak bisa baca. Mereka langsung mendengarkan, kemudian menghafalkan. Makanya mereka hafal qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, ayat-ayat pendek. Seiring bertambahnya umur, mereka akan menghafal surat-surat panjang kemudiannya. Nah, gitu caranya penjagaan Al-Quran ini. Jelaslah otentik, jelaslah tidak akan pernah dilenyap, tidak akan ini kecuali mati semua orang gitu kan. Pada zaman Nabi Muhammad berperang dulu kan tidak semua yang wafat penghafal. Karena itu cara Allah menggerakkan hati para sahabat Nabi, membuatkan itu sebagai kitab, itu agar, karena manusia punya khawatir, wah kalau memang benar-benar meninggal nih semua gitu kan, padahal kan kenyataannya tidak meninggal. Makanya ada Zaid bin Sabit mengumpulkan mereka-mereka yang menghafal Quran, mensetarakannya. Penghafalnya banyak, masa nggak ada tuh yang berselisih, bertengkar sampai mereka bilang, oh enggak, ini loh firman Tuhan, oh bukan, ini loh firman Tuhan. Nah gitu kan. Jadi kalau di Kristen kan berbeda sekali itu. Ada sekian buku, ini tidak firman Tuhan katanya. Injil Barnabas bukan firman Tuhan, sementara Barnabas adalah murid Yesus. Injil Thomas bukan firman Tuhan katanya, sementara Thomas adalah murid Yesus. Dari mana tante mengetahui bahwa itu bukan firman Tuhan, atau jangan-jangan itulah yang firman Yesus sebenarnya gitu kan? Itu firman Yesus. Itulah pengajaran Yesus sebenarnya kan? Mana ada, mana tahu kita selama ini kan? Siapa yang memiliki otoritas begitu? Ini bukan firman Tuhan, ini firman Tuhan nih gitu kan. Ditemukan sebuah kitab-kitab. Mana tahu kitab-kitab itu orang-orang iseng menulisnya kan? Siapa yang tahu kalau itu firman Yesus, perkataan Yesus atau perbuatan Yesus? Kan sedangkan penyalipannya saja kan sudah saya katakan kepada tante, jamnya saja berbeda. Buktinya banyak kontradiksi-kontradiksi yang terjadi di dalam kitab itu. Banyak sekali saya bisa menemukan kontradiksi-kontradiksi di dalam kitab tante. Bahkan jumlah saudara Yusuf di dalam perjanjian lama ada 75, kemudian di perjanjian baru di kisah para rasul ada 70 orang begitu. Dengan berbedanya adanya kontradiksi ini, maka bagaimana cara ini? Oh benar nggak ini si A ini mengatakan ini? Dan 4 Injil, 4 Gospel ini itu berbeda semuanya tante. Masalah sabda Yesus mau naik ke langit aja, cuman ayat Markus yang menambahkan agar minum racun itu tidak itu tandalah bagi orang yang beriman. Yang lain tidak ada menceritakan seperti itu. Sangat tidak otentik antara 4 Injil ini. Padahal kata tante yakin sekali mereka sama-sama adalah murid Yesus. Tetapi ya penulisan kitab ini pun tidak otentik tidak sama mereka semua. Oh kalau tante bilang mereka punya misi yang sama loh. Katanya dapat pengajaran yang sama gitu. Terima kasih gitu. Bu Rifa yang telah memberikan jawaban terakhir dari pertanyaan terakhir pula Ibu Uti. Namun demikian, waktu yang berjalan di malam hari ini yang begitu cerah, 1 jam lebih 33 menit 55 detik. Oleh karena itu saatnya sekarang kedua pembicara selama 3 menit memberikan penutup. Bagaimana, siapa yang akan memberikan penutup selama 3 menit? Oh, saya Ibu Uti. Lagi ya? Oh, sudah beres Ibu. Ya? Sudah beres.
Masing-masing kedua belah pihak telah memberikan jawaban Iya, 3 saya kali, penutup ya. pertanyaan 3 kali. Iya, Saya silakan terakhir. sebentar akan. Saya penutup. Iya. Oh, Ibu dulu yang Iya. Ibu Buti jadi penutup, mangga. Selama Enggak, 3 Rifa. Maaf, Rifa menutup atau saya menutup? Dua-duanya? Itu bebas, Rifa. bebas. Yang pasti kedua belah pihak memberikan penutup closing statement saat ini. Yaudah, Siapa yang mau duluan? Rifa aja. Oke, bagaimana Bu Rifa? Bu Rifa, halo? Boleh. Nggak Oke, masalah, sebentar. saya nggak masalah. Akan kita setting dulu waktunya selama 3 menit. Silahkan Ibu Rifa memberikan penutupnya, closing statement. Selama 3 menit, waktu berjalan, berikan closing statement-nya. Tapi mohon ditampakkan terlebih dahulu wajahnya. Sebentar, ya, oke. Selama 3 menit, silakan berikan closing statement-nya. Monggo, waktu berjalan, Bu Rifa. Baik, terima kasih Tante Uti yang sudah berdialog dengan saya pada hari ini. Tema kita kan jelas di sini adalah Taurat, Zabur, Injil, perspektif Islam, dan saya sudah menjelaskan bahwa kami beriman kepada Taurat, Zabur, dan Injil. Kami meyakini bahwa Allah lah yang memberikan firman itu kepada Musa, Isa, dan Daud. Kami mengimani itu. Tuhan itu hanya satu. Tuhannya Ibrahim itu kami imani adalah Tuhan yang sama yang kami sembah. Terserah kalau orang lain mengatakan, oh bukan. Tetapi Allah menyatakan dirinya lah yang disembah oleh Ibrahim, dirinya lah yang disembah oleh Daud, dirinya lah yang disembah oleh, mengatakan bahwa dirinya lah yang menurunkan kitab yang diajarkan oleh Isa, Musa, dan Daud. Dari mana pembuktiannya? Itu bisa kita buktikan bahwasanya pengajaran-pengajaran yang dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu kami mengamalkannya. Kenapa saya bilang begitu? Nabi Muhammad SAW adalah orang yang ummi, orang yang tidak mempelajari kitab itu, tidak membaca dan tidak menulis. Nah, namun ajaran-ajaran Nabi itu kalau diselidiki, bagaimana menyembah Tuhan, esensi Tuhan itu sendiri di dalam kitab Perjanjian Lama, kalau kita selidiki kalau seseorang itu menyalin kitab, tidak mungkin 100% benar-benar berubah, tidak mungkin 100% juga benar-benar betul, karena namanya manusia yang melakukannya. Manusia itu tidak akan pernah sempurna, yang sempurna hanyalah Tuhan. Tuhan menurunkan kitab yang sempurna, manusia menyelewengkannya. Itu yang terjadi menurut Al-Quran. Itulah dikatakan fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah mereka yang sudah membuat kitab dengan tangan mereka dan mengatakan ini dari Tuhan, padahal mereka buat dengan tangannya. Itulah yang kami maksudkan. Kenapa kami tidak beriman kepada kitab kalian sekarang ini atau Bible? Karena kami tidak mengimani bahwa Paulus adalah rasul, kami tidak mengimani bahwa Lukas adalah rasul, kami tidak mengimani adalah Bible adalah firman yang langsung diturunkan kepada Isa alaihissalam. Tetapi iya, kalau diselidiki juga itu tetap saja di dalam kitab kalian itu Isa alaihissalam atau Yesus tidak pernah mengaku akulah Tuhan, sembahlah aku. Makanya di situ juga Allah menjaga bahwa apa-apa yang diajarkan kepada Isa alaihissalam, apa-apa yang diajarkan kepada Musa, apa-apa yang diajarkan kepada Ibrahim, yaitu Tuhan itu hanya satu, yaitu ajaran tauhid, sampai sekarang kami lakukan. Bahkan perjanjian kekal, nubuatan yang diberikan oleh Elohim kepada Ibrahim, perjanjian kekal dengan tanda yang di khitan adalah aku akan menjadi Tuhan mereka. Mereka tidak menghilangkan syariat itu, mereka tidak mengingkari hukum perjanjian kekal gitu kan. Kamilah yang melakukan itu. Kenapa saya percaya diri bahwa kamilah yang bertuhankan Tuhan yang benar, bahwa Isa atau Yesus hanyalah utusan sesuai dengan pengakuannya di Yohanes 17 ayat 3 begitu. Saya tidak mencocokologi tante. Saya mengutip kitab yang tante anggap suci. Terima kasih Bu Rifa yang telah memberikan closing statement selama 3 menit. Sekarang giliran Bu Uti memberikan closingnya selama 3 menit. Bagaimana Ibu Uti? Anda siap selama 3 menit? Terima kasih. Oke, begitu masih semangat Ibu Uti ini, selama 3 menit silakan berikan closing statement-nya. Monggo.
Rifa Rifa tidak mengaku cocokologi, tetapi jelas Rifa memang cocokologi tentang sunat. Rifa tidak mengerti. Saya sudah katakan bahwa sunat itu tidak termaktub dalam hukum Taurat. Yesus sendiri yang mengatakan bahwa sunat itu berasal daripada nenek moyang, dan ketika Yesus disunat itu karena dia mengikuti adat istiadat, dan untuk hal ini kita memang harus ada sesi khusus. Tetapi jelas ketika Rifa mengatakan bahwa Rifa mengikuti apa yang diperintahkan oleh apa yang diajarkan oleh Yesus. Maaf Rifa, Yesus tidak mengajarkan tetek bengek seperti itu. Hal-hal yang tetek bengek, karena itu adalah adat istiadat dan hukum-hukum yang tidak tertulis, hukum-hukum yang ditetapkan bukan hukum-hukum adat istiadat orang Yahudi. Soal bersunat, soal cuci kaki, cuci tangan, soal berpuasa itu adalah ritual dari orang Yahudi, bukan pengajaran Yesus. Karena Yesus mengajarkan Injil kerajaan Allah. Tadi Rifa sendiri mengatakan bahwa Yesus memberitakan Injil. Injil itulah yang diajarkan oleh Yesus, bukan mengajarkan tetek bengek seperti itu gitu loh. Dan yang perlu Rifa ketahui ya, dari Rifa mengaku bahwa Rifa tidak cocokologi itu, tapi jelas cocokologi abis ya, karena Rifa mengatakan emang siapa yang punya otoritas menentukan mana ini manuskrip yang asli, mana itu manuskrip yang palsu. Siapa yang punya otoritas seperti itu? Oh maaf Rifa, karena pada saat itu yang menentukan itu apakah ini dipilah-pilah mana yang firman Tuhan, mana yang tidak, itu setelah kanonisasi itu selesai, mereka itu kanon itu ayat-ayat manuskrip-manuskrip itu disahkan bahkan berkali-kali disahkan oleh jemaat mula-mula, orang-orang yang masih bersinggungan pada saat itu, oke? Orang-orang yang masih jemaat mula-mula dari pelayanan dari ke-12 rasul itu gitu loh. Itulah yang menentukan apakah itu sah atau tidak, karena orangnya ada, saksinya ada. Mereka juga masih merupakan orang-orang yang bersinggungan dengan sejarahnya gitu loh. Dan itu sah karena ketika disahkan oleh orang yang merupakan saksi mata, orang yang merupakan narasumber, ya itu pasti sah gitu loh. Dan yang Rifa sampai sekarang masih belum bisa menjawab saya gitu loh. Mana buktinya Muhammad menerima wahyu gitu loh. Dan yang pertanyaan Rifa, penyalipan itu jam-jaman juga berubah katanya. Oh, jam-jaman kan sudah bilang. Pada saat itu para rasul menggunakan jam dalam standar yang berbeda. Ya, satu pakai standar Romawi, satu pakai standar Yunani gitu loh. Lalu Rifa juga mengatakan bahwa Rifa mengikuti apa yang diajarkan Yesus. Oh maaf, Yesus tidak mengajarkan ketauhidan. Yesus itu adalah anak Allah, bukan umat Allah. Sekali lagi, dan di dalam Yohanes 17 ayat 3 itu Allah yang benar itu satu-satunya Allah yang benar, bukan satu-satunya tauhid. Satu-satunya Allah yang benar yang dikatakan oleh Rasul Yohanes, dia adalah Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus. Di dalam anaknya, yaitu Yesus Kristus, dia adalah Allah benar dan Allah yang benar dan hidup yang kekal. Yohanes 5 ayat 20, itu yang dimaksud. Terima kasih Bu Uti yang telah memberikan closing statement di acara malam hari ini. Terima kasih kepada Ibu Rifa yang sama-sama telah memberikan closing pula. Saya haturkan terima kasih kepada kedua belah pihak yang telah memberikan ilmunya, wawasannya kepada para penonton yang dengan perbedaan yang ada itu ternyata sama-sama santun, dan saya harap acara malam hari ini bisa menjadi contoh bagi para penonton yang kelak akan tampil di channelnya Gerak Mu'alaf. Oleh karena itu silakan subscribe, like, bunyikan loncengnya, di mana hal itu tertera di teks berjalan ya teman-teman, seperti itu. Dan kami tunggu para penonton untuk menjadi pembicara sebagaimana yang dilakukan oleh Ibu Uti maupun Ibu Rifa. Seperti itu ya, karena namanya penonton itu otomatis berbeda sebagai pemain. Mari kita bangun dialog yang ada meskipun berbeda untuk sama-sama saling menghargai perbedaan, tidak ada olok-olokan ataupun penghinaan, penghujatan. Oke, terima kasih kepada kedua belah pihak. Silakan untuk subscribe, like kedua belah pihak ini, yaitu apa Bu nama channelnya Ibu Uti? Uti Watimena, UTHI. Uti Watimena, iya. Ya, Watimena T2, itu. Iya. Tolong bantu. Oke, T2. Kalau dulu kalau nggak salah Princess, kalau nggak salah dulu namanya Princess ya. Iya, tapi banyak yang ganti nama lagi. Itu. Karena banyak iya. banyak sekali. Nah, iya, saya lihat banyak sekali buka itu banyak. Itu Ibu Uti ya, silakan di subscribe, like, dan share. Ini juga Ibu Rifa Mau TV ya, nama channelnya bisa di like, share. Muslim One Way. TV. Muslim One Way. Pak Farudin,
Maaf, ini Iya, Bu. kami sudah komitmen sama Rifa bahwa ini tidak sekali Pak, kami punya berseri karena ini tidak selesai, kan Siap. banyak sekali pembahasan. Jadi kami Oke, akan siap. berperiode ya, minta ruang karena ini Oke, banyak sekali bisa. pembahasan. 3 atau 4 Banyak hari yang ke belum depan ya, selesai. Bu ya. Oke, Ya, 3 atau hari 4 ke depan kan kita lanjutkan kembali. Yang pasti terima kasih atas Tante kehadirannya. Uti, I love Mohon you. I love Mohon you maaf too. jika kami ada kesalahan baik dari hal Ya. sikap maupun ucap. Kami mohon maaf. Terima kasih kepada kedua belah pihak dan kami berharap penonton untuk selalu memberikan komentar-komentar yang terbaik dan juga santun. Oke, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam, Tante Uti.